Kedatangan Bill Gates ke Indonesia sekaligus menjadi pelicin rencana Gates Foundation dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan uji coba klinis vaksin TBC. Selain berterima kasih kepada Bill Gates yang telah memberi banyak dukungan terhadap masyarakat Indonesia, Prabowo mengungkap Bill Gates pun tengah mengembangkan teknologi pembuatan vaksin yang salah satunya untuk penyakit tuberkulosis. Ia mengatakan jika Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Lalu, mengapa Indonesia menjadi salah satu wilayah tujuan uji klinis? Apa perbedaan antara vaksin Bill Gates dengan vaksin TBC lainnya? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik Health. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas lebih dalam perkembangan terbaru insiden pelemparan bus tim Persik Kediri oleh oknum supporter di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Akibat kejadian ini, Arema FC berniat hengkang dari Stadion Kanjuruhan. Lalu, kemana Arema FC akan bertanding jika tidak di Kanjuruhan? Siapa saja yang menjadi tersangka atas insiden ini? Ikuti laporan langsung redaktur Detik Jatim selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Selain itu, Detik Sore juga akan menghadirkan sosok inspiratif dari Brebes, Jawa Tengah. Adalah Maulida Az-Zahra, seorang anak yang berhasil diterima di 4 universitas ternama di Amerika Serikat. Apa saja usaha yang dilakukan Zahra hingga dapat meraih cita-citanya? Temui Az-Zahra dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik dari Kom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikkom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Kita joget dong. Asik banget. Gue masih apa, Cut? Rame banget ini. Gue nih Mama Jangla. Pindah yuk. Rame banget ini. Halo. Mendingan kita halo-halo dulu di situ. Halo, Detikers, balik lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yeay. Langsung pening ya. Padahal lagi libur loh. Lagi libur. Takutnya tetangga denger ntar, Cut. Ini apa sih rame-rame Studio 16? Bener-bener. Tapi kemarin lo libur juga kan? Libur kemarin. Lo ngapain kemarin? Ya istirahat di rumah lah. Karena, di rumah aja? Iya, di rumah. Karena habis kerja weekendnya. Lu kemana, Gitu. Cut? Gue ini reunian kampus gue. Oh, reuni akbar. Enggak akbar, kayak cuman 5. 6 apa 5? Oh, mini akbar berarti. Mini akbar. Ini reuni trial. sekolah apa, SMA? Enggak, kuliah gitu. Karena kayak pada banyak yang libur kemarin, hari ini kan pada masuk tuh, sama aja sama kita. Hari ini pada masuk. Tapi sebenarnya hari masih libur. Iya, kan? tapi kantor-kantor temen gue pada masuk emang. Jadi liburnya kemarin doang. Kenapa ya? Coba. Kebanyakan libur kayaknya. Kebanyakan libur. Dan nanti tuh akhir Mei ada libur lagi, Cut. Oh Kenaikan Yesus Kristus iya. kalau gak salah. Tanggal 29. Pokoknya sehari setelah gajian tanggal 28. Nah 29-nya libur. Itu dia enak kan. Terus habis itu Juni juga kita kan libur. Lebaran Haji. Lebaran Haji. Iya. Jadi banyak gitu loh tapi liburnya. Tapi abis Juni tuh kayak udah gak ada lagi, Cut. Juli itu gak ada. Agustus itu tanggal 17 hari Minggu. Tapi gak tahu ya kalau misalnya mau diundur jadi 18 Agustus kita upacaranya. Gak usah dong. Enggak afdol. Iya liburnya Senin. Enggak afdol. Nah itu pokoknya Agustus gak ada libur. September gak ada. Oktober gak ada. November gak ada. Oh gitu. Full gak ada libur. Tapi lo enggak sih kalau misalkan tahun ini tuh banyak banget liburnya, iya kan? Dan sebenarnya kalau misalkan gue sih jujur gue seneng ya. Tapi kalau ini nih pelaku-pelaku usaha tuh kayak nggak terlalu suka, iya kan? Karena kan jadi nggak tahu sih mungkin ada beberapa yang mikir kayak oke, ini liburnya banyak banget, tapi kita harus gajian full kayak bulan ini. Ya kan, liburnya sebenarnya banyak dan mungkin banyak yang ambil cuti, tapi kita harus tetap bayar upahnya tuh full gitu. Jadi pemerintah tuh dinilai perlu evaluasi aturan cuti bersama katanya, karena jumlah hari libur nasional dan cuti bersama di tanah air ini membuat sejumlah pelaku usaha menjerit. Hal ini lantaran pelaku usaha harus tetap bayarkan upah secara penuh kepada karyawan, tapi produktivitasnya emang menurun nih karena liburnya kan banyak banget ya kan. Betul. Nah, kalau ekonom senior dari Institute for Development Economics and Finance, Tauhid Ahmad menanggapi bahwa sejatinya cuti bersama adalah hak pegawai. Tauhid bilang dengan alasan ini seharusnya hak cuti berada di bawah kewenangan pegawai, bukan perusahaan.
Ia menilai juga perlu ada evaluasi dari pemerintah terkait dengan kebijakan cuti bersama. Jadi lebih lanjut, idealnya cuti bersama tidak perlu diterapkan di semua momen. Ia bilang ada 2 momentum yang dijadikan prioritas untuk pemberlakuan cuti bersama, yakni Hari Raya Idul Fitri sama Natal gitu katanya. Jadi emang harus diulas kembali lah gitu regulasinya tuh kayak gimana. Kalau menurut lo gimana? Dan cuti bersama ini loh Cut, menurut gue ya, itu memotong bagi karyawan kantor ya, motong jatah cuti kita juga. Ini cuti bersama nih, jadi cuti tahunan tuh kepotong gitu. Jadi tahu-tahu lah kok cuti tahunan gue tinggal 7, tinggal berapa, ternyata dipotong cuti bersama itu. Ya, oke. Iya kan, jadi kadang gue gak ngambil cuti tapi cuti gue dipotong gitu. Tapi maksudnya balik lagi sih, tergantung sektornya sih kalau gue bilang. Ya kalau kita media kan emang namanya libur juga tetap ada piket-piketan masuk gitu. Cuman ya teman-teman di sana ya mungkin di di perusahaan-perusahaan yang emang ya kayak perbankan ya gak sih gitu-gitu kan. Iya. Tapi sektor wisata jadi oke loh, karena kan banyak long weekend, betul. Restoran, atau kayak sekarang nih mungkin lagi banyak yang ke Bogor, ke Bandung, ya kan. Gak usah jauh-jauh Cut, di Ragunan aja itu diserbu 7.000 orang. 7.000? Demi apa? Gue tadi ngitungin makanya capek banget ini. Lo capek ya ngitungin ya satu-satu ya? Lo ngitungnya pakai apa? Hah? Zaman dulu tuh yang di klik-klik gitu kan. Oh, mau ini apa tuh namanya? Zikir. Iya, klik-klik. Jadi nih Detikers dilansir dari Detik News, momen hari cuti bersama Waisak digunakan sedikitnya 7.000 wisatawan untuk berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Ribuan wisatawan yang didominasi rombongan keluarga berkeliling melihat koleksi satwa di sana. Pantauan Detikcom per pukul 10.30 WIB tadi, pengunjung itu masih rame Cut. Mayoritas mereka datang bersama keluarganya gitu kan. Dan banyak juga pengunjung anak-anak yang antusias melihat hewan-hewan yang menjadi daya tarik utama Ragunan. Ada juga yang bersepeda hingga berlarian di area kebun binatang itu gitu. Berlarian asal gak masuk kandang gorila kan. Jangan dong, jangan sampai. Tapi ini per jam 10 udah 7.218. Bukanya jam berapa sih? Ragunan itu jam 9 deh, 9.10. Wow. Tapi sampai sore doang. Wow, dia berarti masuk 7.000 blok. Yoi. Harusnya sih penuh ya sekarang ya. Penuh kayaknya penuh banget. Penuh ya. Rame tadi dekat Ragunan rame kok dari situ Cut. Dan ini sebenarnya cenderung sedikit dibanding data 3 hari masa long weekend Waisak kemarin. Oh ini ya berarti Sabtu, Minggu, Senin. Oh berarti ramean kemarin. Ya tapi tetap masih rame lah. Hari ini berarti kan hari terakhir. Kan besok masuk sekolah satu-satunya kan. Jadi mungkin udah. Salah bukan satuannya masuk sekolah. Orang-orang yang masuk sekolah. Salah orang-orangnya. Tapi kan ini kan lagi perayaan Waisak nih. Berarti di Borobudur pasti ada sesuatu nih. Coba kita cek ya. Oh iya ya, ada lampion ya. Nih kita lihat penampakan atraksi spektakuler ratusan drone hiasi acara Waisak di Borobudur. Sekarang drone zamannya ya. Drone udah nggak ini lampion lagi, udah drone gitu. Jadi ini drone show ini membentuk kombinasi menceritakan 3 peristiwa penting Trisuci Waisak disuguhkan di acara itu. Oh jadi ada show-nya gitu. Jadi drone show ini menceritakan 3 peristiwa penting yang dilangsungkan setelah sesi pertama penerbangan lampion selesai. Ada, tetap ada lampionnya, tetap ada. Tenang. Ini dia nih cuplikannya nih. Oh iya, ini dia ada cuplikannya. Jadi pengunjung yang menerbangkan maupun melihat penerbangan sesi kedua pun kok jadi susah ngomongnya. Kenapa jadi sulit ngomongnya? Habis libur Cut. Habis libur. Mengamadikan drone show perdana di Candi Borobudur. Oh ini adalah drone show pertama by the way gitu. Dan berlangsung sekitar pukul 9 malam gitu. Dan diinisiasi oleh Majelis Agama Buddha Mahanikaya Indonesia. Jadi untuk drone show tersebut ada sekitar 400 drone yang diterbangkan. Di mana membuat formasi yang menceritakan 3 peristiwa penting tersebut gitu. Itu meliputi kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta Buddha Gautama parinibbana atau wafat begitu kan. Berarti ada ini lampionnya. Tapi ini kan udah selalu terkenal setiap tahun kan Cut, festival lampion ini kan. Iya. Tapi itu salah satu wishlist gue sih, pengen Waisak. Belum pernah. Gue juga belum pernah. Gue pikir udah. Soalnya kayak lo belum pernah. Kayak gitu. Kan belakangnya langsung Borobudur cakep tuh. Iya makanya kayak Waisak di Borobudur, Nyepi di Bali, Idul Fitri di Mekah. Apalagi tuh?
Coba. Apalagi ya? Natalan di Paris. Iya Paris bisa sih. Bisa Gak mau lah. di Alaska aja kan salju banget tuh. Enggak usah takut kedinginan. Iya, bener Takut sih. hipotermia Pak. Iya benar-benar. Nggak biasa soalnya kan kita orang Indonesia kebetulan. Oh sama itu tari saman di Aceh. Tari piring di Sumatera Barat. Kita jatuhnya nyebutin nama tari-tariannya. Punten, maksud saya kan hari-hari besar dan daerahnya. Gue kira lagi cerdas-cermat. Bukan. Karena kita harus cerdas juga mengelola perekonomian sekarang Cut. Kenapa tuh kalau boleh Karena, tahu? Itu nih masuknya juga soal juga ya. Karena harga emas ini lagi balik ke 1,8 juta per gram Cut. Oke, berarti dia lumayan anjlok ya. Lagi turun banget. Kemarin Oke. sempat naik kan tuh. Iya. Naik, tapi kan ya sepadanya emas lompat akhirnya jatuh juga kan. Betul. Benerin lah bahasanya. Jadi Detikers, harga emas logam mulia Antam 24 karat hari ini turun cukup dalam sebesar 21.000. Harga emas hari ini berada di level 1.884.000 per gram setelah nilainya anjlok 23.000 pada perdagangan hari Senin kemarin. Yes. Mengutip dari situs resmi logam mulia Antam, satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka 992.000. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan angka 18.335.000 dan ukuran emas terbesar yakni 1 kilo dibanderol 1.824.600.000 untuk gak salah baca gue Cut. Semoga enggak ya. Iya kan bener kan. Untuk Semoga buyback enggak. harga emas enam hari ini terpantau juga ikut mengalami penurunan Detikers sebesar 22.000 per gram dan berada di level 1,732 juta per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas maka Anda akan membelinya dengan harga tersebut. Yang mana buyback ini pasti lebih murah dibanding pas kita beli kan. Iya, pasti. I see. Dan Nah, harga-harganya lumayan ya. Lumayan ya. Tapi lo inget gak sih kalau misalkan 5 tahun lalu emas itu kalau gak salah harganya 700 ribuan. Lah gue aja masih ngerasain 500 dulu masih ngerasain gua. Masa sih? Dulu. Ya maksudnya dari dulu kan gue udah visioner gitu Cut. Oh ya, investasi ya. Iya. Jadi emas banyak Pak ya di rumah ya. Gak ada lah Mas Tri ada. Mas Bambang ya, itu dia. Ada. Iya, sekarang tuh udah nyaris 2 juta per gram. Berarti dia lumayan loh naiknya berapa persen Pak Afif? Dari 5 tahun yang lalu kalau boleh tahu. Coba. Ya gak usah dihitung-hitung lah Cut. Maksudnya apa ya, kita hidup tuh gak usah perhitungan. Enggak gitu, usah, Cut. oh gitu, makasih ya. Tiba-tiba dihitung. Jadi enggak, tapi emang komoditas Iya. emas ini udah jadi primadona lagi ya. Apalagi semenjak kemarin. Kota Jakarta enggak? Iya. Ini Sejak kemarin primadona dunia kayaknya. No, primadona yang pemain dari Argentina tuh almarhum. Ini itu apa namanya? Maradona. Enggak, tapi udah jadi primadona investasi gitu dari pas pandemi tuh. Kalau nggak salah tahun 2020 kan gitu. Jadi orang tuh kayak oke beli emas deh gitu. Kayaknya mungkin lebih settle kali ya dan kelihatan barangnya gitu. Ini Cut ada apa istilahnya safe haven. Apa? Safe haven. Iya kan? Iya benar-benar. Nah sejak saat ini tuh si harga logam mulia baik global maupun dalam negeri langsung bergerak naik. Ketakutan investor akan penyebaran COVID-19 itu terus bergejolak di berbagai negara ya kan tuh. Nah makanya ya benar jadi safe haven nih si emas ini gitu. Jadi tuh 6 Januari 2020 terpantau harganya itu per gramnya 793 ribuan. Udah menjual 2002 pas Covid itu ya. Gitu. Terus habis itu naik jadi 972 ribu. Jadi itu level tertingginya pada saat itu. Sekarang harganya sekarang tuh? tadi 1,8. 1,8. Itu naiknya naik banget ya. Naik banget sih 8. Bentar gue coba hitung. Pakai kumam coba. Naik 50% hampir gak sih? Hampir 50% naiknya gitu. Tapi gak tahu nih banyak yang ngomong Anabel aja mungkin ya. Kayak ini dia udah naik banget pasti akan anjlok lagi. Pasti kan gitu. Fluktuatif kan. Naik turun. Iya makanya mungkin pada saat harganya lagi stabil, tenang itu saatnya kita beli. Bukan pas kemarin yang pas lagi heboh-hebohnya. Itu dia Cut. Betul. Tapi dari emas ini kita belajar untuk bisa menjadi lebih mulia begitu ya. Karena kan logam mulia kan. Nah masalahnya logam yang gak mulia itu kemana Cut? Kan logam mulia nih. Pasti ada logam-logam yang gak mulia kan? Di neraka Pak. Karena dia gak mulia. Pahalanya dia kurang. Gak jadi masuk surga. Nah itu makanya kita harus menjadi manusia yang mulia juga Cut. Agar harganya tuh naik. Makasih ya Mas.
Bilang dulu makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Makasih, Mas. Udah memberikan kita insight ya kan. Udah insight banget sih. Insight banget. Tapi setahu gue Cut, maksudnya nih ya sepengetahuan gue aja ya. Kalau Yes. masalah itu kalau misalnya harga emas lagi tinggi, itu Yes. dunia sedang nggak baik-baik aja. Oke. Kayak kemarin kan sempet tinggi banget itu berita Detik Finance tiap hari harga emas tembus rekor. Iya, Itu kan betul. karena ini loh apa perang impor, tarif impor ya kan. Sekarang kan udah mulai mereda tuh kalau nggak salah Amerika sama Cina udah sepakat ya kan. Nah itu ntar kayaknya pelan-pelan turun-turun lagi nurunin dia. tarif import itu kan. Betul. Kayaknya ini ngaruh deh. Bisa Ya jadi, kan, bisa jadi. gitu. Ya benar-benar. Jadi perwakilan Amerika Serikat dan Cina mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk memangkas tarif resiprokal untuk saat ini. Hal ini lantaran kedua negara dalam perekonomian terbesar di dunia tersebut berusaha untuk mengakhiri perang dagang yang telah mengganggu prospek global dan membuat pasar keuangan mengalami gonjang-ganjing. Tapi emang dari kemarin kan emang lumayan gonjang-ganjing ya kan. Saya aja sebagai netizen aja yang kayak apa salah saya deg-degan. Ya kan. Mulai hemat gue. Serius loh. Jangan beli nggak usah. Lu sampai bikin bunker bawah tanah gitu nggak? Nggak Takutnya nyampe. ada zombie. Ya nggak tahu apokalips ya kan. Coy, World War Z gue kalau gitu. kayak gitu pasrah sih. Menurut lo pasrah nggak? Iya. Lo usaha menyelamatkan diri apa pasrah? Gue adalah tipe yang pasrah, ya udah deh, mendingan gue duluan. Iya, mending nyawa yang selamat dibanding ya semua kan bisa dicari lagi kan. Tapi kan nyawa nggak bisa diganti. Gue lebih ke pasrah ini sih, ya udah gue yang pertama kali kenapa deh. Ya kan lanjut. Gue nggak kuat takut dikejar-kejar atau apanya, gue nggak dulu Iya. sih. Iya, Gue serem sih, mendingan ya udah deh duluan aja, mendingan gue yang jadi tiba-tiba jadi zombie, gue yang ngejar Iya, orang. maksudnya udah gak ada beban lagi abis itu ya. Maksudnya gak ada skrip, gak ada apa, udah lari. Ini lanjutin kan nih? Tadi mana tuh? Lanjutin. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan bahwa kedua pihak telah sepakat menghentikan sementara penerapan tarif impor selama 90 hari. Oke. Dan bilang bahwa tarif akan turun lebih dari 100 poin persentase menjadi 10%. Si Bessent juga bertemu dengan perwakilan dagang AS Jamieson Greer setelah pembicaraan pada pekan lalu di mana kedua belah pihak memuji kemajuan dan mempersempit perbedaan. Mensana Yes. in corpore sano. Wow. Gak nyambung sih. Pertemuan yang dilaksanakan di Geneva. Padahal Geneva, tapi bacanya Geneva. Itu di sana Cut. Gue pernah di toilet umumnya pipis itu satu mata uang itu apa? Mata uang Swiss. Mata uang Swiss apa? Siapa yang tahu? Ya pokoknya itulah CF. Gue lupa tuh panjangnya apa. Oke. Itu 15.000. Mahal banget sekali buang air. Boleh ditahan gak? Kalau enggak bawa Itu botol. udah gak tahan Cut. Boleh bawa Karena botol gak? Botolnya kebetulan recycle. Jadi pas Iya bener-bener. Gak enak Masa. kan. Itu gue di sana bayar 1 koin CF itu gila 15.000 sekali buang air doang. Tapi kotor toiletnya sih. Kotor. Udah 15.000 Udah kotor 15.000 menurut kotor. gue. Lain kali lo marah Lain kali gue nyari kali ya. di semak-semak. Iya. Bener-bener takut. Nah tadi sampai Geneva kan. Pertemuan yang Ah. dilaksanakan di Geneva itu merupakan interaksi tatap muka pertama antara pejabat ekonomi senior Amerika Serikat dan China. Sejak Presiden Amerika Donald Trump kembali berkuasa dan meluncurkan serangan tarif global yang memberlakukan bea masuk yang sangat besar terhadap China. Sengketa tarif menyebabkan perdagangan dua negara ini senilai hampir USD 600 miliar terpaksa berhenti. Berhenti beneran. Keren. Mengganggu rantai pasokan, memicu kekhawatiran akan stagnasi ekonomi dan memicu sejumlah PHK. Badai Wow. yang belum berlalu sampai sekarang. Badai yang belum berlalu ya. Kalau masa itu Jakarta. Aku mau Januari Jakarta. Januari sampai April ini PHK kita tinggi loh Cut di Indonesia. Oh iya. Gue Tinggi sempat baca tuh kemarin PHK kita tinggi. Badainya Benar-benar. beneran belum berlalu sih. Iya. Jadi menurut gue yang masih punya kerjaan Nah iya. capek iya, tapi ya disyukuri aja karena nggak semua orang bisa seberuntung Dan- kita yang punya kerjaan. Dan sekarang katanya ini Cut lebih susah mempertahankan kerja dibanding nyari kerja. Masa sih? Kayaknya nyari kerja udah susah banget. Nyari kerja apa gua salah ya? mempertahankan? Lo Gua salah. Lebih Dari- susah cari kerja daripada mempertahankan apa kebalik nih? Lebih susah mempertahankan kerja sih. Lebih susah. Jadi Sama-sama susah lah. Iya kan? tunggu, berarti ini kan Ini kalimatnya gimana sih? lebih ke cari Ya, kerja. gimana dah, Jack? Udah Cari video call. cari kerja lebih gampang. Enggak juga. Kerja susah. Tapi di PHK juga susah. Sama-sama lagi susah pokoknya lah. Iya. Intinya banyak-banyak ya bener tadi kata Lucut. Kalau misalnya lagi punya kerja sekarang. Iya, ya, disyukuri. kalau capek is oke lah. Jujur, iya. Karena adek gue kan kemarin ngomong kayak capek banget kerjanya jauh pak. Di Di mana? ini Venezuela? mana bukan. Di mana tuh BSD.
Kerja di BSD. Rumah di? Tebet. Iya. Lumayan kan. Ini naik kereta ke Rawabuntu berarti. Dia naik motor. Oh wow. Lumayan sih Cut. Enggak ada kereta sih. Menurut gue iya, tinggal duduk ya kan. Iya. Tapi rame banget soalnya. Dia males. Mungkin kalau laki kan males Oh iya. gitu. Iya. Jadi mendingan mungkin pulang-pulang bisa pacaran nih kan kalau naik motor. Iya benar. Gitu. Jadi kayak aduh capek banget. Udah deh. Iya. Dipertahankan aja. Iya. Udah alhamdulillah punya kerjaan. Betul, Udah betul. kerja deh yang bener gitu. Betul. Walaupun jauh ya kan. Iya. Banyak kok yang mau gantian. Udah deh gak apa-apa. Kerjanya jauh yang penting punya kerja. Nah, itu. Ya kan. Itu sih harus. Mm-mm. Aduh tapi sedih deh. Ngomong-ngomong nih ini kemarin. Gue jadi inget nih. Ini gara-gara baca ini nih. Apa? Kemarin gue tuh lagi sebelum gue pergi. Gue lagi sama anak gue. Nyokap gue ya kan. Terus nyokap gue bilang. Kak. Tau gak? Sekarang kalau anaknya nakal bisa dikirim ke barak militer loh. Terus gue langsung yang kayak. Wow. Ide yang bagus. Gue liatin anak gue kayak. Awas ya nakal-nakal. Anak lu gimana denger itu? Dia bener-bener cuman kayak. Kalau barak militer dikasih makan gak? Oh dikasih makan loh. Di pikirannya dia cuman itu. Oke. Gitu. Jadi Jakarta ini. ini gue bener-bener gue bacain ya. Biar ibu-ibu di luar sana. Mungkin yang anaknya kayak. Astaga sakit banget kepala gue. Pusing. Boleh gak anak ini kita selotip aja, tenang. Ada solusinya sekarang. Jadi Jakarta memutuskan, enggak. Bukannya di Jawa Barat Cut. Iya, tapi Jakarta memutuskan tak mengikuti kebijakan memasukkan anak-anak nakal ke barak militer. Iya. Jakarta menyatakan memiliki kebijakan sendiri. Kasih tahu Jakarta kebijakannya apa, karena saya tadi udah semangat. Enggak, jadi ini kan gubernurnya Jabar Kang Deddy Mulyadi KDM kan emang berapa waktu ini kan viral karena itu kan. Iya. Anak nakal ke barak militer. Kalau Jakarta kayaknya ini karena mereka tuh mau taman-taman tuh dibuka 24 jam, terus perpustakaan sampai malam. Jadi maksudnya memberikan ruang anak-anak untuk berekspresi begitu Cut. Oh jadi gitu. mengurangi anak-anak yang nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu kan. Iya kadang-kadang anak tuh nakal gara-gara bingung deh kayaknya mau ngapain. Nah itu. Nakal di otaknya dia kayak ada lampunya nakal Coba dia ke perpus kan dia nggak mungkin nakal pasti baca buku. Betul. Ya kan. Paling ya ujung-ujungnya baca ramalan cuaca ya kan, baca tarot. Baca zodiak Pak biasanya. Zodiak. Dulu gue suka kayak gitu ke perpustakaan buka RPUL apa RPAL sih yang ada zodiaknya lo tau gak? Tahu. RPUL. Jujur sekarang ya gue kayak kalau misalnya ngomongin RPUL, RPAL, masa teman-teman gue nggak ada yang tahu. Masa? Terus gue bener-bener kayak, kelihatan berarti kita lahirnya tahunnya beda. Nah, gue dulu punya RPUL, iya. RPAL. Itu kayak buku sakti gitu loh, ada zodiaknya. Kayak maksudnya gue nggak ada zodiak. Sumpah ada zodiaknya. Halaman paling belakang kali enggak? Enggak. Pokoknya ada perzodiakan sama sionya, tapi nggak banyak gitu, kayak cuman ala-ala gitu. Gue suka tuh bacain RPUL, RPAL itu. Jadi kalau misalkan gue bosen, lihat info apa lagi ya yang menarik tuh. Sekarang anak-anak tinggal ngetik. Iya, tinggal browsing. Pakai ChatGPT. Halo ChatGPT, gitu. kasih tahu dong gini-gini. Zaman dulu gue kayak harus cari. Tapi memang itu kalau Jakarta ya kalau misalnya di Jawa Barat dikirim ke barak militer walaupun itu akhirnya menuai pro kontra ya Cut. Ya kayak lu misalnya senang tapi ada berapa ibu yang wah masa dikirim ke militer segala macam begitu kan. Mereka nggak tahu aja Korea Selatan ada wajib militer. Masih mending dikirim ke barak militer. Coba dikirim ke Barack Obama. Kan kasihan, capek. Yang capek Barack Obamanya deh kayaknya. Kan makanya. Nanti dia kayak IDZ deh. Iya. Pulang kampung nih. Indonesia bagian dari tapi kalau misalkan lo punya anak lo nggak apa-apa nggak anak itu kalau misalnya nakal dikirim ke barak militer? Gue kirim pesantren, bukan barak militer lagi Cut. Gue kirim pesantren. Gak apa-apa. Tapi kan lo anak pesantren kan? Iya pesantren. Gimana? Tapi itu membuat gue lebih mandiri sih waktu itu. Karena waktu itu gue masih pakai bank yang satu lagi kan. Tapi setelah situ gue lebih mandiri, gue pakai bank gitu. Gak bercanda Cut. Enggak, maksudnya gue kalau di pesantren itu lebih mandiri Cut. Maksudnya jauh dari orang tua ya kan. Gue harus bisa memanage diri gue sendiri lah gitu. Di umur berapa lo ke pesantren? SMA. Oh udah gede dong, itu mah udah gede. Udah tahu mana yang hak dan yang batil waktu itu kan. Wow. Jadi ya, enggak tapi tetap aja Cut. Tetap aja maksudnya di situ ya, gue belajar wah nih ya kayak paling simpel gini ya gue ajar Cut ya. Wah ini dalaman gue udah mau habis sih, berarti gue harus nyuci nih gitu. Ngerti gak? Karena maksudnya sesederhana itu gitu loh. Berarti gue harus manage baju gue nih, gue harus nyuci sekarang biar besok tau-tau gue gak ada daleman. Oh oke. Sedetail itu gitu, sekecil itulah gitu. Jadi lo lebih organized gitu lebih ya? Lebih organized banget gitu. Misalnya wah nih gini segala macam. Terus ya
Ya lebih, ya walaupun temen gue juga ada yang pesantren dari SD, ada yang pesantren temen gue SD, SMP, SMA pesantren. Tapi permisi itu kalau di pesantren ketemu orang tuanya berapa lama sekali sih kalau boleh tahu? Kalau di gue sih sebulan sekali lah, sekali dua kali paling banyak. Pulang tapi? Enggak, orang tuanya datang jenguk. Apa datang ngeliatin. Enggak pulang? Enggak, nggak pulang lah. Pulang nanti kalau ada libur. Iya. Tapi seru banget. Gue belum pernah pesantren. Cuma kalau sekarang pesantren udah modern banget sih. Maksudnya gue gak tahu ya, terakhir gue pesantren gue ada yang udah bawa laptop segala macam. Dulu kan gak boleh bawa HP, gak boleh bawa laptop. Kalau nelpon itu ke wali asrama, ya kan. Oh iya. Wah kerasa banget tuh. Sekarang kayak di rumah aja, soalnya ya bisa akses internet dan lain-lain juga kan gitu ya. Tapi kan ikutin teknologi sekarang lah. Nah itu, ya kan? Pesantren online aja cut. Emang ada? Gak ada. Dulu pesantren kilat. Ya kan sekarang udah maju semua, teknologi maju. Tahu ada pesantren online. Tapi pesantren Zoom. Pesantren Google Meet. Enggak, tapi pesantren sekarang itu dia, soalnya pas lebaran kemarin pas puasa nyokap gue kan gue ajakin pergi. Mama mau pergi enggak? Gue ngajakin ke salon kan, gak bisa kak, mama pesantren 3 hari. Ya terus enggak. Gue kayak, oh ada pesantren. Itu pesantren, itu istilah pesantren aja sih. Kilat. Iya pesantren kilat. Pesantren itu istilah kilat aja sih. gitu. Itu istilah. Tapi ada ya itu lebih buat oma-oma. Itu pas puasa. Lebaran puasa kemarin. Ya itu mungkin ini kali kalau yang menginap di masjid tuh namanya, kok gue lupa lagi. Ini apa namanya? Apa Gun? Kalau nginep di masjid, bukan marbot. Bukan, itikaf. Enggak, bukan itikaf. Dia bilang, kan gue nanya itikaf mah yang di masjid itu. Bukan pesantren kak. Oh pesantren. Terus gue kayak, yang kayak gimana? Yang ngaji terus dari pagi. Itikaf gak sih? Iya. Tapi ya udah gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting tetap ingat sama penciptanya ya bagus, kan. Tapi lu setuju bener kalau anak dikirim ke barak militer? Gue sih setuju aja ya. Dan anak gue kayaknya ntar lu gak kangen? Anak gue kan udah gede ya. Iya. Terus anak gue kayaknya fine selama dia dikasih makan. Tapi kalau ngeliat cuplikan di medsosnya KDM Kandi Mulyadi, ya itu mereka yang siap gitu kan. Seneng gak? Seneng pak gitu. Enggak, tapi kan masalahnya jadi kayak summer camp gitu gak sih jatuhnya? Tapi seenggaknya itu melatih mereka disiplin lucu. Kuncinya tuh disiplin. Iya. Iya kan? Bener-bener. Dan gue, nih sorry banget kalau gue ngomong gini, laki-laki tuh perlu belajar buat lebih organized kayak lo kan. Karena kan kadang-kadang lupa. Iya benar. Tergantung istrinya. Iya sih benar. Kadang-kadang lupa Anda, kayak nggak pernah hidup sendiri aja gitu kan. Loh mana baju yang ini? Loh kan baru kemarin dipakai. Loh dikira kita zin ya kan, kayak ting jadi ting kering gitu loh. Mungkin lebih mindful lagi ya. Iya boleh. Cewek-cewek juga kadang-kadang kan juga suka kayak gitu cewek-cewek. Sama aja sebenarnya cowok. Kita semangat sekali. Kenapa gue? Kayak tiba-tiba lama-lama gue agak julid ya. Iya, Maaf banget Detikers, namanya juga kita mencurahkan isi hati kan sekalian. Minta kita ganti detik julid aja belakang nih. Detik julid gitu nanti. Cakep banget tuh. Julid show. Julid mania, mantap. Harus ada gerakannya, coba bikin. Enggak, detik julid. Enggak cuma hore. Itu detik sore, udah dipakai. Detik julid sore. Kan pas tuh ceritanya nanti studionya ceritanya ini depan rumah. Oh bisa tuh. Ya Tapi kan? itu kepanjangan juga kan julid kan, jamaah untuk Islam ini indah. Wah bagus tuh. Masih cicet lagi sampai nunggu TMC. Guys seriusan ini masih cicet. Oke. Masih lah bisa kita lah. ada TMC abis ini. Tapi kayaknya TMC juga gak macet jalanan sih. Iya. Ngomong-ngomong yang tawuran Manggarai ini lo ceritain ke gue dong. Apa nih Cut? Dia udah buka, gue belum scrolling nomor berapa. Guys, menurut lu apa guys? Misalnya banyak long weekend itu duitnya makin lebih cepat habis apa enggak sih? Kalau long weekend duitnya cepet habis apa enggak? Iya. Ya tergantung, kalau long weekend lo di rumah aja sih gak habis ya. Kalau pergi-pergi liburan lo habis dong. Pasti habis. Apa dari long weekend apa? Selain cepet ngabisin duit. Iya, ini mager kerja besokannya. Mager kerja, gue sih ngantuk. Gue baru bangun hari ini, lo tau gak jam berapa? Jam berapa? Jam 12. 12 yang tadi Cut. Oh lu begadang ya? Pasti begadang kan, karena lu begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya.
Iya itu gak bener. Pola tidur. Pola tidur. Karena kita libur terus udah malam nonton, tahu-tahu gak kerasa gitu kan. Kayak masih libur, besok masih libur. Iya. Lah lupa gitu kan. Semen belum diaduk, cor-coran belum kering. Kita bukan kuli bangunan. Aduh. Iya. Tapi ngomong-ngomong agak haus ya. Iya, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk break. Gue seneng banget, cut. Oke, Tikar jangan mana-mana. Abis ini kita akan kembali. Kita ngomongin asu Indonesia. India. Kita ada insiden bis abis ini nih. kita ngomongin soal kemarin tuh, cut. Yes, pelemparan bis Persik oleh oknum supporter. Oke, makanya Detikers jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Cuma hore. Lah. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore. Udah ya. Tapi lo penasaran gak sih sama lalu lintas di hari terakhir libur ini? Feeling gue sih gak macet. Feeling gue juga gak macet sih, tapi pasti rame sih. Tapi rame, tapi biar kita makin yakin ya, kita coba cek anti-MC ini Brigadir Cici. Hai. Halo. Brigadir Cici. Sekarang lagi di mana nih Brigadir Cici? Selamat sore Brigadir Cici. Lagi di Halim. Oh, kalau saat ini Halim macet nggak? Soalnya kan ada airport juga kan, mungkin pada keluar kota gitu kah? Nah, itu langsung macet belakangnya tuh. Lampu merah itu Pak. Untuk sementara kondisi arus lalu lintas lumayan padat, tapi masih tetap berjalan lancar. Oke. Kalau gitu silakan Brigadir Cici laporannya. Oke, Detikar, sore hari ini di long weekend akhir kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang memang terpantau langsung dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Untuk kondisi arus lalu lintas sendiri tepat di belakang saya dari arah luar kota yang nantinya menuju ke arah Jakarta, baik yang akan menuju ke arah Cililitan ataupun ke arah Halim sendiri dan juga ke arah Kebonpala hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Sekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selanjutnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan di kisaran 45 km per jamnya. Dan terlihat untuk kendaraan-kendaraan dari arah Bandung yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana masih didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B, dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cililitan ataupun dari arah Pancoran dan Semanggi yang nantinya akan keluar menuju ke arah Jagorawi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di hari terakhir pelaksanaan long weekend yang kita ketahui bersama, untuk arus lalu lintas sendiri pada kawasan Halim ini terpantau masih dalam keadaan normal. Kecepatan kendaraan yang keluar masuk arah Jakarta maupun ke arah Bandung hingga saat ini juga masih terbilang dalam volume atau batas yang wajar. Belum terlihatnya adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengingat adanya perempatan ataupun persimpangan di mana banyaknya kendaraan atau arus pertemuan kendaraan di sekitar kawasan ini, juga adanya para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran kawasan Halim sendiri. Dan juga dihimbau bagi para pengendara yang nantinya akan mengakhiri libur pekan Anda untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda, dan tentunya pastikan kondisi pengemudi dalam keadaan sehat demi keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Untuk Detikers yang nantinya ingin mengupdate terus informasi seputaran arus lalu lintas, baik yang ada di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119, dan tentunya dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Pocut dan Afif yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Halim, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici. Brigadir Cici, aku mau tanya, kalau lagi libur panjang begini gitu kan, long weekend, para polisi itu ada dapat shift-shiftan libur nggak sih? Untuk sementara kami nggak ada tanggal merah,
Wah, Untuk semangat. sementara. olahraganya. Untuk sementara tapi kan. Semuanya hitam ya tanggalannya untuk sementara. Ya, semoga aja ada ya, semoga aja. Semoga aja ya. Setelah ini ada siapa tahu ya kan. Ya, Iya, terima kasih banyak dari Cici laporannya. Selamat Terima kasih bertugas. banyak. Salam presisi. Thank you. Tapi ternyata nggak semacet itu ya. Nggak semacet itu, Apalagi ya. tadi arah Jakarta Bandung, Bandung Jakarta juga masih normal. Padahal di otak gue bakalan macet karena kan ini jam-jam setelah check out hotel. Iya jam 2 lah ya. Jam 12. Jam check out. bisa ya let check out jam 1, jam 2 masih bisa. Terus habis itu jalan tambah ke Jakarta. 300.000 lah kali. Iya bisa sejamnya. Iya kan? Bisa gitu kan. Ada biayanya kan? Atau enggak kalau di Bandung sekarang banyak hotel yang bisa 24 jam. Oh yang hotel kapsul ya bukan? Enggak. Hotel yang jadi kalau misalkan check-innya kita dari Jakarta jam 6 sore. Kita check outnya jam 6 sore juga. Oh Ada tuh. ada juga yang ini bulanan. Kontrakan biasanya. Permisi. Ini kan long weekend cuma 3 hari Pak. 4 Ya, nggak tahu, hari. Kali aja mau- Tiba-tiba sebulan. Kali aja mau Punten. extend kan? Kali aja mau extend gak ada yang tahu kan? Benar. Kira-kira kalau misalkan extend ngapain ya? Gak ada. Lucu banget apa? Lucu banget kenapa? Lucu banget habis cukul skumir. Oh iya. Gua habis ini cukus kumir. Oh iya. Kumis curug apa? Ya udah yuk, Ya, nggak oke. apa-apa. Nggak usah di zoom Iya, lah iya. guys, tolong lah. Coba Buat ini apa dong. coba? Action dulu. Cover boy. Beragam yes. Wih. Tapi kenapa cover boy orang mukanya jutek-jutek ya? Kenapa enggak? Kan ada senyum 3 jari kayak gitu. Coba. Coba. 1, 2, 3. Cekrek. Kurang 3 jari. Lu kurang. Abis itu gue coba di zoom, abis itu jadiin buat template. Menurut gue gak apa-apa. Viral. Siapa tuh banyak endorsean. Udah cepetan. Buat apa kita viral-viral? Karena kalau viral-viral positif itu bagus. Betul. Tapi viral-viral negatif itu pasti nggak bagus, Cut. Nah itu dia. Udah negatif viral lagi. Iya. Akhir-akhir ini ada gak sih yang viral-viral negatif gitu? Ada banget, Cut. Akhir pekan kemarin, Cut. Ini mencoreng sepak bola Indonesia, Cut. Bentar, tapi gue mati. Nah, soalnya gue lupa passwordnya apa. Saya tahu Pak. Oh tahu ya, oke. Tadi ada mencoreng sepak bola Indonesia, Cut. Karena akhir pekan kemarin, Cut, itu ada pertandingan Persik Kediri lawan Arema. Ya. Nah, Arema itu comeback ke Kanjuruhan setelah ingat kan di Kanjuruhan 2022 kalau nggak salah ya. Iya, berarti udah 2 tahunan lah. Nah, Arema comeback nih setelah jadi tim musafir nih kemana-mana dia kandangnya kan. Iya. Nah, pas comeback ngejamu Persik Kediri yang mana itu derby Jatim karena dari Jatim dua-duanya kan. Persik itu menang 2-0 atau 3-0 kalau nggak salah. Pas Persik bisnya pulang ditimpukin batu, Cut. Aduh. Itu jadi kayak boleh kayak gitu. Ini mau sampai kapan sepak bola Indonesia kayak begini gitu Iya, loh, Cut. iya. Maksudnya ya rivalitas tuh 90 menit di lapangan udah selesai itu Iya. udah gitu. Selesai itu kita temenan lagi, Besti. Nah iyalah, boleh mana gitu nggak? Kediri sama Arema juga kan sama-sama Jawa Timur, deket. Iya sih, bener. Tapi biar kita lebih jelas, kita langsung ngobrol sama redaktur Detik Jatim aja kali ya. Nih Mas Amir Baihaki. Hai Mas Amir, udah Selamat terhubung? sore Mas Amir. Apakah kita sudah terhubung? Oh sudah. Hai Mas Hai. Amir, apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik ini. Meskipun Alhamdulillah. ada cutbren ya masih tetap bertugas ya. Sama kita juga bertugas di long weekend. Iya. Benar. Gitu. Gimana kalau dari Mas Amir kronologinya kemarin? Kan dari Afif tadi udah. Kalau dari Mas Iya. Amir apakah ada yang bisa ditambahkan? Iya. Ya, jadi memang pertandingan antara Arema FC sama Persik Kediri ini memang sempat menjadi sorotan ya, baik di pecinta sepak bola Indonesia maupun di media sosial. Jadi kronologisnya ini kan diawali laga pekan ke-32 dari Liga 1 yang mempertemukan antara Arema FC dan Persik Kediri. Nah, ini spesial karena Arema FC ini setelah sekitar 3 tahun ya sejak tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 itu kembali lagi karena selama itu kan stadion direnovasi kemudian diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 17 Maret kalau nggak salah itu, dan ini hasilnya memang laga itu memang lumayan keras, hasilnya itu 3-0 untuk kemenangan sendiri, kemudian di laga itu juga ada 3 kartu kuning kemudian 1 kartu merah, jadi
kalau dilihat dari statistik, laga memang cukup keras. Nah, setelah laga selesai, seperti data, di laga itu perlawanannya itu banyak dari informasi yang kita terima dari pihak kepolisian Polres Malang itu sekitar 2.000. Nah, itu pulang seperti biasa, saya usai laga itu kan ada sesi tanya jawab atau press conference antara pelatih maupun wartawan. Ada yang sholat maghrib, kemudian setelah itu naik ke bus, semuanya lancar-lancar saja. Dan setelah ke bus itu, ya, itu keluar dari gerbang sekitar jam 4 lah. Nah, di situ mulai sekitar pas 18.15 waktunya itu ada lemparan-lemparan dari kerumunan massa yang ada di luar gedung ini di gerbang itu gerbang Kanjuruhan. Nah, itu ada lemparan-lemparan. Kemudian di situ tim Persik Kediri ini karena mendapat lemparan sempat turun ke salah satu hotel yang ada di sekitar untuk mengecek apakah yang terbuka atau masyarakat dan diketahui ada pelaku dari Persik Kediri, Divaldo Alves itu mengalami luka ringan dan kena serpihan kaca di sisi sini. Tidak ada masalah sama satu asisten wasitnya itu. Nah, kemudian dari situ mereka kembali melanjutkan pulang ke kota Kediri dengan pengawalan ketat. Ada satu, kalau saya lihat di foto maupun video dari reporter yang ada di Malang, tangkis itu, kemudian motor di samping kanannya, kemudian milik polisi. Jadi seperti itu kronologis singkatnya. Oke. Nah, ini sejauh ini kalau misalkan sampai sekarang apakah Arema akan dijatuhi hukuman sanksi begitu, Mas? Kalau sejauh ini yang berkembang memang belum ada apapun yang mengatakan ya Komdis ya biasanya yang mengeluarkan sanksi maupun hukuman tim maupun pemain itu kan Komdis, tapi sejauh ini baru Sekjen PSSI Yunus Pak Yunus itu yang menyayangkan saja dia prihatin dan kemudian menyinggung FIFA yang pasti akan diketahui FIFA. Ada pula dari Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia yang juga mengecam. Nah, ini Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia ini mendesak agar stakeholder baik itu dari PSSI maupun dari pihak polisian ini mengusut tuntas. Harus diusut tuntas, siapa pelakunya, itu harus ditangkap. Kemudian yang dari stakeholder federasi mungkin ada hukuman bagi Arema atau seperti apa itu kita belum tahu. Tapi memang ada seruan. Itu Arif. Mas, kalau dari pihak Arema itu kemarin kalau nggak salah sempat bilang kalau mereka juga menyayangkan dan juga dalam tanda kutip mengancam udah Arema pindah kandang aja deh, nggak usah di Kanjuruhan mainnya. Itu bagaimana, Mas? Iya, betul. Itu yang disampaikan oleh GM-nya ya, General Managernya Pak Yusrinal ya. Pak Yusrinal bilang bahwa Arema akan mempertimbangkan pindah kandang setelah ada insiden bus pelemparan bus ini karena pihak manajemen Arema ini menganggap kehadirannya comeback-nya ke Malang ini khususnya di Stadion Kanjuruhan ini merasa tidak dihargai dan tidak ada hubungan. Nah, di Liga sendiri ini pertandingan ini kan tinggal dua laga. Nah, yang kemarin kan pekan 1, 2, 3 ini. Di sini ada sisa lah satu pertandingan home di akhir liga ini. Nah, kita nggak tahu apakah ini akan menjadi pertimbangan Arema untuk pindah Kombes seperti dahulu kala seperti Musafir, Blitar, kembali kemana-mana gitu, atau kan masih tetap memakai di Kanjuruhan gitu dengan segala konsekuensi dan resikonya itu. Mas, kalau dari pihak Aremania sendiri apakah sudah ada omongan begitu, Mas, pernyataan gitu mereka ikut juga bakal mencari nih oknum-oknum begitu, Mas? Kalau sejauh ini belum ada, cuma memang sebelumnya Arema memang
ada banyak kecaman sebenarnya, khususnya dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Bagaimana bisa keadilan yang mereka dapatkan selama ini yang mungkin belum memenuhi rasa keadilan. Arema ini kok bisa-bisanya kembali lagi bertanding di Stadion Kanjuruhan. Itu kenapa dari, kalau kita lihat di stadion itu dari kuotanya 10.000, malah 10.000 tiket itu yang datang itu cuma sekitar 2.850. Jadi memang kalau secara global ini memang masih banyak bangku yang kosong. Dari teman-teman di Malang sendiri banyak yang bilang bahwa ya masih trauma sih sebenarnya melihat sepak bola di Malang karena adanya tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 nyawa itu, akhirnya jadi mereka itu trauma, jadi mereka tidak antusias lagi untuk bermain gitu. Oke. Gitu Arif. Oke. Mas, balik lagi. Nah, ini dengan insiden kemarin sejauh ini penelusuran polisi udah sejauh mana? Apakah udah ketemukah dalangnya untuk yang insiden kemarin? Atau udah buat laporan polisi? Kayak kita belum tahu nih apakah pihak Persib bikin laporan polisi atau bagaimana gitu, Mas? Betul. Kapolres Malang AKBP Danang Setio sudah menyampaikan bahwa mengusut tuntas insiden pelemparan Wisbin Persik Kediri ini. Salah satunya ini beliau sudah mengimbau kepada para pelaku untuk segera menyerahkan diri atau untuk diburu gitu. Dan saat ini prosesnya dari informasi terakhir yang saya dapat dari Malang bahwa sudah ada 4 saksi yang diperiksa dan kemungkinan masih akan ditambah lagi saksi-saksi lagi untuk menemukan, termasuk salah satu mengecek setiap rekaman CCTV yang ada di sekitar stadion untuk melihat, mengidentifikasi para pelaku yang melakukan pelemparan ini. Itu wajib Arif. Oke, baik. Tapi semoga ini segera cepat diatasi ya. Tapi sejauh ini nih, sejauh ini kan kejadian udah terlanjur terjadi ya. Nah, untuk next time-nya akhirnya lebih tenang, nggak akan ada kejadian ini, gimana sejauh ini? Adakah kayak pemberitahuan atau apa gitu, Mas? Ya, kalau untuk mengantisipasi seperti ini, memang salah satu opsi yang paling terbaik ya, memang Arema tidak berlaga lagi, adalah desa Kanjuruhan. Salah satu misal contohnya ketika saat laga dengan Persebaya Surabaya, waktu itu kemarin kan Arema harusnya ada di Stadion Kanjuruhan. Nah, itu sudah ada sempat wacana bahwa laga Arema sama Persebaya yang punya rivalitas tinggi itu mau digelar di Kanjuruhan. Tapi dengan banyak pertimbangan, akhirnya laga itu dialihkan tanpa penonton di Stadion Kapten Iwayan Yogyakarta Bali. Nah, di situ hasilnya 1-1 dan juga tidak ada insiden apapun. Memang untuk laga-laga yang itu punya potensi rivalitas tinggi itu memang kalau bisa sih sebisa mungkin memang jangan digelar di Malang seperti yang sudah sebelumnya. Kalau melihat seperti Persik Kediri dengan Malang itu ya sebenarnya masih punya rivalitas tinggi karena kan masih sesama jadi. Nah itu kenapa ditaruh di Malang ini sebenarnya jadi tanya yang besar juga. Jadi sebelumnya itu seperti itu komentar. Siap, kalau begitu. Siap, terima kasih banyak Mas Ami, informasinya Mas. Ditunggu lagi Mas informasi lanjutannya Detik Jatim. Sama-sama, Arif Bojul. Selamat sore. Selamat sore Mas Ami. Selamat bertugas kembali. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya lo dari Detik Sport nih kira-kira ada gimana caranya deh? Oke, karena ini udah terjadi, gimana caranya supaya ini gak terjadi lagi gitu? Apakah sama atau lo punya pemikiran yang lain? Sebenarnya satu kata ya Cut ya untuk peristiwa seperti ini ya. Capek Cut. Capek gitu. Maksud gue kita tuh sepak bola mau sampai kapan kayak begini gitu. Mau sampai kapan pemain bola tuh ke stadion datang pakai rantis. Yang kendaraan yang buat polisi itu loh yang taktis gitu kan. Mau sampai kapan supporter kelakuannya kayak begitu gitu. Mau sampai kapan hukumannya itu gak tegas begitu loh Cut. Karena memang ini kan kemarin kalau gak salah hari Minggu deh kejadiannya. Minggu pas Sabtu gitu. Pokoknya pekan kemarin
Dan ya satu hal yang sedikit bikin gue kecewa, misalnya gue sebagai pecinta bola juga gitu ya. Belum ada nih omongan langsung dari PSSI begitu loh. Maksudnya kalau bisa ya bergerak cepat lah begitu. Mungkin ya petinggi-petingginya kan kita tahu kan. Mungkin ya bisa dengan ngasih statement aja di sosmed gitu. Kita akan mengusut tuntas, kita bikin tenang gitu cuy. Tapi ini dari kemarin belum begitu. Jadi kayak ya ampun ini mau sampai kapan gitu loh cuy. Karena kan sepak bola itu kan industri jatuhnya. Iya betul. Di luar negeri kan sepak bola itu kan ya lu berapa kali bolak-balik ke Inggris kan lu ngeliat beneran di sana kan stadion tuh beneran jadi penggerak ekonomi gitu. Iya betul. Tapi kalau di sini ya sepak bola masih ada rusuh, pemain-pemainnya ditimpukin batu gitu. Ya capek gitu. Kita mau kapan majunya sih sepak bola Indonesia gitu, Cut. Oke, ini kalau misalkan lo sebagai orang bola nih. Orang bola enggak tuh dia? Gue cek. Menurut lo duluan edukasi yang di bawah atau yang di atas? Bawah dulu sebenarnya. Dari grassrootsnya dulu Cut. Dari supporter-supporternya dulu sebenarnya sih. Ya kalau sebenarnya kalau dari atas udah berapa kali kayak misalnya rivalitas kita atau Persija Persib juga kan kenceng banget rivalitasnya kan. Tapi ketika yang di atas saling merangkul, tahu di bawah ada aja lagi yang oknum-oknum yang ngata-ngatain lah, yang apalah begitu. Jadi kayak ya emang harusnya dari bawah dulu sih gitu. Maksudnya kita nggak bisa ya namanya cinta klub kan ya wajar gitu. Gue sebagai pecinta bola gue suka klub ini gitu kan. Wah gue orang Bandung, gue Persib banget nih gitu kan. Tapi ya balik lagi Cut, bola itu cuma 90 menit di lapangan udah. Hasil akhirnya ya udah gitu. Selesai, nggak bakal bisa tim kita menang terus gitu. Oh iya benar. Kalau menang terus mohon maaf. Nah itu. Pakai apa Pak? Gue tuh dulu di masa ini jadi gue jadi curhat Cut. Jadi misalnya gue pernah merasakan di fase gue fans fanatik lah gitu. Gue nggak suka klub gue dikata-katain gitu. Cuman ujung-ujungnya buat apa mereka kenal gue juga enggak. Betul, mau dibelain sedemikian rupa juga nggak bakalan diundang makan di rumahnya. Nah itu maksudnya kayak ya akhirnya sekarang gue bola ya udah buat hiburan gitu. Hiburan Gue ngefans sama bener. Chelsea gitu. Chelsea menang ya gue senang, Chelsea kalah ya udah gitu. Oh ya udah. Mau dikata-katain juga nggak apa-apa gitu. Kecuali Anda adalah mungkin asistennya. Kalau dia kalah, dia bad mood, kerjaannya makin pusing kan. Ya itu dia, karena kan mereka dibayarnya di situ kan. Iya gitu. Kalau kita kan gimana kita penikmat ya Pak? Gitu, penikmat aja. Udah kalau kalah ya udah, kalau misalnya menang ya udah gitu loh. Nggak bakal gimana guys. Iya benar-benar. Ini kan sport ya gitu. Jadi kayak harus terima aja, yang main juga bukan kita. Kita nonton betul. Mungkin kecuali kita yang main gitu ya kan. Kayak itu juga kalau misalkan main marahnya bukan sama orang lain, sama diri sendiri. Nah iya bener. Harusnya tadi kayak gini nih. Biasanya gitu ya kan. Seperti kebiasa ya pero si translate-nya gimana coba kasih. Gak bisa kalau Spanyol gitu kan. Nah gitulah Cut ya, semoga ya jangan udahlah kita udah cukup capeknya di Tikers gitu. Semoga sepak bola Indonesia makin bagus lah. Timnas kita udah bagus loh. Iya. Timnas bagus, liganya juga harus bagus dong. Betul. Jadi tolong ya lebih lebih mindful lagi kalau nonton. Lebih nggak usah dimasukin hati, ini bukan percintaan ya. Ini sport. Nah kalau misalnya timnya kalah langsung misalnya kesel nih gue nih. Lah udah langsung datang ke Sasana Tinju. Nah bener, itu baru merilis kan bisa bener gitu. Sambil begini ya. Aduh gak sabar deh Pin ke Sasana Tinju dulu. Kita break dulu deh kalau gitu. Oke Tikers, habis ini kita balik lagi. Ini juga gak kalah seru, kita ngomongin soal uji coba vaksin. Wow ini dia yang gue tunggu-tunggu. Takut banget sih TBC. Takut banget sih. Iya vaksin TBC-nya Bill Gates di Indonesia diuji coba. Oke kita akan ngomongin itu setelah ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nah, kali ini seperti yang udah kita janjiin ya, kita mau ngebahas ini vaksin TBC. TBC apa TBC? Kalau TBC Matupang, Fatmawati itu lurus dikit. Nah kalau ini TBC. Ini TBC ya? Tapi bacanya tuberkulosis. To be confirmed. TBC itu to be confirmed. TBC bener sih. Tapi daripada bingungnya kita langsung aja tanya. Ya kan? Sama yang ngerti ya kan? Nih. Sama bosnya Detik Health, redaktur pelaksana Detik Health, Mas Uyung. Selamat sore Mas Uyung. Hai. Selamat sore. Jadi Mas Uyung,
TBC, TBC. Karena ada 2 nih yang ngomong TBC, TBC. Kalau mau pakai C gitu ya mestinya TBC gitu ya. Oh, TBC. Karena luas memang banget mau TBC. kalau pakai kan bahasa Indonesia C bukan C. Jadi TBC. Nah, ya, Tapi singkatan resminya TB sebenarnya. TBC-nya itu karena kebiasaan kita nyebutnya TBC ya TBC gitu. Oh, sebenarnya Tapi sebenarnya TB. TB gitu singkatan resminya. TB. Proses ya. Teletubbies. Bukan Pak. Bukan ya. Teletubbies. Oh sama kayak baterai ABC ABC. Padahal ABC yang bener. Padahal, mungkin Iklan sorry. Maaf ya saya lupa. Mau Mas bercandaan. Yansa marah nih. Bercandaan. Siapa tahu kan nanti ada di sini Besok ya kan? BF di sini ya, baterai ya. Yoi. Nah Mas ini topik kita hari ini adalah membaca risiko percobaan vaksin TBC Bill Gates. Yes. Ya kan? Ini sempat heboh nih belakangan ini. Iya. Tapi kenapa sih Indonesia? Kenapa Yang nggak jadi- yang lain? Salah satunya. Jumlah kasusnya tinggi. Jadi kita terbanyak kedua di dunia setelah India. Setelah India, oke. Kenapa nggak India? Karena lagi Enggak tahu ya, Lagi mungkin perang. dia masuk Lagi juga. perang. Soalnya kan Oh, oke. ini kan fase uji klinis fase 3 di Mhm. mana dibutuhkan jumlah pasiennya itu sebanyak mungkin kayak gitu. Nah, biasanya kalau di fase ini yang dibutuhkan memang di negara-negara yang jumlah kasusnya tinggi. Memang diambil yang seperti itu biasanya. Makanya jadinya akhirnya Indonesia. Ya. Ini tuh sebenarnya vaksinnya kalau biasanya kan vaksin sebelum sakit tuh, Ya. ya disuntik, kan? Nah kalau ini berarti yang udah TBC juga bisa vaksin. Nggak tahu kalau yang udah TBC, tapi kalau namanya vaksin itu memang pencegah Pencegah kan, jadi iya. sebelum terkena supaya dia imun nggak tertular, kalaupun tertular tidak dampaknya tidak sefatal kalau tidak divaksin, seperti itu sih idenya. Oh oke. Nah Dan ini kan Bill Gates ya, Yes. salah satu orang terkaya di dunia ya Cut ya. ya. Dan ini kenapa sih Mas, mungkin bisa diceritain dulu, mungkin Detikers juga masih ada yang belum paham nih. Kenapa Yes. awalnya tiba-tiba kok Bill Gates ngadain uji coba vaksin TBC, TBC, TB, ya. Kayak bisa gitu. Kenapa Mas, kenapa Indonesia dan kenapa Bill Gates dan kenapa pemerintah membuka pintu begitu Mas? Yes. Kenapa Bill Gates? Ya karena dia yang punya duit. Oke. Inisiatornya sebenarnya bukan Bill Gates, jadi ada perusahaan farmasi gitu namanya, yaitulah GlaxoSmith yang mengembangkan itu, terus kemudian nah salah satu sponsornya itu Bill Gates yang mendanai karena dia kan punya concern terhadap penyakit-penyakit seperti malaria, TBC gitu, terus HIV AIDS segala macam kayak gitu. Nah, salah satu yang jadi concern dia TBC ini, terus project bikin vaksin baru. Sebenarnya vaksin TB udah ada sebelumnya, udah ada vaksin TB, tapi beratnya udah kedaluarsa gitu lah, maksudnya udah lama banget. Terus varian-varian barunya ibaratnya kayak gitulah. Bukan varian tapi makin kebal terhadap pengobatan baru, tapi sifat-sifatnya udah baru lagi kayak gitu loh. Berarti perlu diupdate gitu, jadi bikin yang lebih mutakhir. Oh oke. Jadi bedanya si vaksin Bill Gates ini sama vaksin Yang TB sebelumnya. lainnya adalah mungkin dia udah lebih mutakhir gitu Mas. Lebih baru. Lebih baru. Diupdate gitulah, Sifat-sifatnya lebih banyak yang baru gitu Mas ya? versi. Oh 3.0. Oh iya 5.0. benar-benar. Mungkin kalau misalkan COVID tuh udah yang Delta apa itu, gitu-gitu. ya. Oh iya. Mungkin dulu iya. sifatnya dia gak pemarah, sekarang pemarah. Mungkin, Iya kan? mungkin sekarang bandel ya. Makin Sama bandel. ini yang dulu kan kita pakainya BCG itu kan, vaksin Iya. BCG namanya. Itu tuh lebih efektif untuk infeksi TB yang parah. Jadi kalau misalnya yang sampai batuk darah terus kemudian sampai ya sakit banget gitu, itu lebih efektif untuk mencegah yang seperti itu. Nah, sementara semakin kesini itu banyak juga yang terinfeksi tapi nggak benar-benar sakit gitu. Ya paling cuman batuk-batuk sedikit, nggak ada keluhan yang serius, tapi dia nularin gitu. Nah, ketika Oke. dia menularkan ke orang yang lebih rentan daripada dia, imunitasnya lebih rendah, nah itu dampaknya ke orang lain itu beda sama dirinya. Dia mungkin cuman batuk-batuk doang, dia mungkin paru-parunya bolong apa gimana kayak gitu. Oke, Nah, mungkin yang itu sampai yang berdarah. baru ini bisa mencegah yang TB laten itu istilahnya. TB laten itu orang terinfeksi tapi nggak sakit parah, tapi tetap bisa nularin. Nah itu yang bikin tapi nggak yang- selesai-selesai itu. Tapi ya sih yang lebih bahaya yang kayak gini kan, yang nggak kelihatan tapi sebenarnya dia bisa nularin. Nah ini sebenarnya vaksin ini untuk mencegah hal itu kan. Ya salah satu Oke. perbedaannya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau Oke. sebelumnya juga kan targetnya anak-anak. Jadi Ya. BCG itu kan untuk anak-anak. Nah yang ini bisa untuk dewasa remaja kayak gitu juga. BCG Bedanya. tuh kalau nggak salah agak wajib ya kayaknya.
Ya, gue wajib. juga BCG. soalnya. Ya dapat. Dapat kan soalnya salah satu vaksin wajib. Berarti itu sampai wajib sampai tahun berapa sih Mas? Apa sekarang masih? Sekarang masih ya. Oh sekarang masih wajib gitu. Oh oke. Nah itu oke. yang untuk anak-anak kan, yang untuk dewasanya itu nanti pakai yang baru ini. Nah baru ini bisa untuk apa namanya orang dewasa. Oh, Namanya M72 Mas ya? Vaksin M72. 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 Oh oke. Jadi ini bisa pas kecil misalkan itu Kampung Rambutan Blok M. Kalau dulu Metro Mini 72. Kan kok 79 Lebak Bulus Blok M. 610 Pondok Labu Blok Blok M. 72 Rambutan kalau nggak salah, Kampung Rambutan. Pak, Bapak mau pindah ke NTMC nggak Pak? Kita kan Enggak, lagi dulu. ngomongin Ada kayak namanya. begini. Lanjut. Gitu. Oke, berarti pertanyaan aku kalau misalkan pas kecil udah BCG, berarti pas gedenya bisa vaksin apa tadi? M72. M72. Mestinya bisa ya, soalnya kan ininya beda, sifatnya beda. Tapi juga belum tahu kan apa namanya, kan belum ada barangnya. Maksudnya iya, kita juga belum tahu guideline-nya seperti apa, juga belum disosialisasikan. Masih terbatas, masih tahap uji klinis kan. Tapi Ini udah diuji coba belum sih Mas? Apa masih uji iya, klinis? soalnya katanya Menkes nih uji coba ini udah dimulai dari November lalu nih. Lah iya, jadi uji vaksin itu tahapannya panjang banget. Jadi mulai dari laboratorium, terus kemudian nanti ujinya masih di laboratorium in vitro kayak gitu. Habis itu kalau misalnya terbukti ada efeknya gitu, baru di tingkat fase selanjutnya itu ke hewan uji. Hewan uji itu untuk menguji apakah aman atau tidak. Ya. Nanti setelah lolos di uji istilahnya uji preklinis kalau sama hewan uji itu, baru ke manusia. Manusia itu pun ada tahapan-tahapannya. Mulai dari beberapa orang. Nanti kalau misalnya dari beberapa orang itu aman, tidak ada efek samping yang signifikan, diperluas lagi fase 2 apa gitu, terus nanti yang sekarang ini fase yang paling ujung gitulah, fase 3. Okay. Jadi uji klinis fase 3. Ya. Jadi kayak ibaratnya tinggal cek ombak. Cek. Udah diuji serangkaian uji sebelumnya, terus nah ini yang tahap terakhir sebelum digunakan secara luas gitu. Dan itu terjadi di Indonesia saat ini. Salah satunya ya. Di mana sih Mas itu Mas? Maksudnya di Jakarta atau di daerahnya ada disebutin nggak? Yang 2000-an warga ini? Mestinya disebutin ya, tapi aku tidak terlalu mengikuti juga detailnya. Oke. Dan biasanya kalau vaksin tuh kan ada dampaknya, mungkin nggak sekarang tapi kayak beberapa tahun lagi atau gimana untuk Iya, jadi saat lebih ini. kebal. Itu salah satunya itu, betul. Cuman mungkin efek sampingnya mestinya ada ya, maksudnya ya apapun pasti ada efek sampingnya. Tinggal di farmasi itu kan hitungannya cuma rasio antara risiko dan benefit yang didapatkan. Kalau misalnya benefitnya lebih besar dibandingkan risikonya, ya dipakai, berarti efektif. Ya, pasti ada risikonya sih. Entah apa itu. Ya itu yang diamatin pada serangkaian uji itu. Benar-benar. Kita kemarin vaksin COVID ada tuh kan? Ada. Gue nggak tahu sih. Kayak setiap orang kan pasti akan beda-beda ya. Gue sempat vaksin COVID aja kan kita dapatnya juga beda-beda, teknologi kita dapatnya beda-beda. Iya benar. Brandnya juga beda-beda. Iya. Benar-benar. Ada yang mRNA, ada yang apa namanya? AstraZeneca. Kayak gue yang pertama, yang kedua, yang ketiga beda deh. Beda-beda kan? Yang pertama dapatnya Sinovac semua karena adanya baru itu. Iya kalau nggak salah. Habis itu baru beda-beda gitu. Tapi itu nggak apa ya Mas ya kalau vaksin gitu-gitu. Maksudnya aku sebagai orang awam nih kayak. Iya kalau beda-beda ini nggak apa-apa nggak sih gitu? Nggak apa-apanya. Kalau beda-beda. Beda-beda ya tergantung kan, pasti ada guideline-nya ya. Maksudnya ada yang review apakah ini cocok kalau dilanjutkan pakai ini gitu kan. Dulu kan ada tabelnya, kalau misalnya pertamanya Sinovac, yang keduanya harus harus apa itu kan sempat ada. Iya kalau nggak salah ada tuh. Cuman ya pada akhirnya karena orang udah panik, yang penting ada slot udah ini aja. Terus ternyata kok nggak apa-apa, ya udah akhirnya semuanya boleh kayak gitu kan. Ya itu kan bagian dari. Jadi setelah uji klinik fase 3 itu sebenarnya ada satu lagi fase 4. Fase 4 itu ketika sudah digunakan digunakan secara luas, terus kemudian dipantau kalau misalnya ada laporan-laporan yang tidak ditemukan waktu uji klinis sampai fase 3 itu. Di fase 4 itu ada itu yang jangka panjang sampai ya selama itu digunakan gitulah. Iya. Soalnya emang kayak kalau vaksin emang kayak beda-beda, kayak gue kan kalau tiap tahun influenza tuh, vaksin influenza apa sih? Influencer. Ya kan? Bukan, benar influenza. Gitu. Kayak ada yang demam, ada yang tiba-tiba radang, ada yang kayak nggak kenapa-napa gitu. Kayaknya emang pasti setiap orang akan beda-beda ya Mas ya? Beda-beda, tapi kalau misalnya kemudian ada reaksi itu ya expect pasti
sangat mungkin terjadi seperti itu karena pada dasarnya kan kita nge-trigger sistem imun kan, maksudnya salah satu teknologi yang paling simpel itu kan virusnya dilemahkan, jadi kamu tuh diinfeksi tapi terkontrol gitu loh, sebenarnya kan seperti itu. Supaya antibody kita bisa kenal sama kumannya itu, terus kemudian berikutnya kalau misalnya kamu terpapar lagi itu lebih kebal. Idenya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya diimunisasi, divaksin, terus kemudian demam, itu sesuatu yang ya kita expect itu mungkin terjadi karena pada dasarnya kita diinfeksi kan. Oh iya benar. Tapi terkontrol. Ya. Sekedar untuk membangkitkan sistem imunnya, ngenalin gitu loh. Membangkitin cakra. Cakra, ya udah kali apa. Cakrakan. Iya, Mas, tapi kan ini uji coba vaksin ini menimbulkan polemik Mas di masyarakat. Selalu. Maksudnya dari pantauan Mas Yung itu dari Detik Health, apa sih yang masyarakat takutkan gitu kan? Apalagi ya semenjak Covid kemarin kan muncul tuh berita-berita teori konspirasi. Wah, jangan Bill Gates nih yang buat virusnya gitu kan. Segala macam karena kan kesehatan itu katanya ladang cuan. Katanya sih Cut, nggak tahu gue kata netizen Cut ya. Bantuin dong. Gimana Mas? Ya bener, ya fundingnya juga gede banget kan. Maksudnya ya itu pasti ada duit di situ. Iya. Ada kepentingan pasti iya karena ya sesimpel kalau nggak bikin vaksin terus teman-teman yang lulusan biologi molekuler mereka pada bikin apa, nggak punya kerjaan gitu Mas ya, ngasih kerjaan ke lulusan biologi molekuler. Banyak kan yang teman-teman kita yang lulusan luar negeri yang biologi molekuler gitu tuh balik ke Indonesia nggak punya kerjaan, baru setelah ada Covid mereka kebanjiran. Tapi ya di luar itu kan ya faktanya tuberkulosis itu masih jadi masalah gitu loh. Itu kan sesuatu yang tidak terbantahkan gitu loh. Iya, betul. Terlepas dari ada kepentingan apa di balik vaksin segala macam, ya kita butuh sesuatu untuk memproteksi diri supaya nggak ketularan. Bagaimanapun kalau kena TB itu ya fatal kalau yang imunnya tidak bagus. Contohnya yang utamanya sih yang terinfeksi HIV. HIV itu imunitasnya lemah. Nah, koinfeksi yang paling sering dan mematikan adalah salah satunya itu TB, itu yang paling banyak mematikan. Orang kena HIV gitu yang meninggalnya bukan karena apa-apa tapi biasanya sih TB yang paling sering. Oh, karena lebih gampang jangkitnya dan akan lebih parah biasanya ya. Belum lagi orang kan taunya TB cuma di paru-paru, itu sebenarnya bisa juga ke otak, bisa ke tulang juga, TB tulang kayak gitu. Ke otak, ke tulang kok ngelibat Mas? Ke otak Mas. Aku baru tahu nih kalau misalnya bisa ke otak. Kalau ke otak bedanya apa? Mungkin dia tiba-tiba kah? Atau ya beda mekanismenya, tapi itu terjadi enggak sebanyak yang, tapi yang paling umum paling banyak kasusnya ya memang paru-paru yang TB tulang ada, TB mastitis TB juga ada yang di payudara gitu. Oh, wow. Jadi banyak ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bisa bilang ini adalah sebuah solusi di Indonesia kan, karena TB emang lagi banyak banget dan emang banyak banget kan di Bukan sini. Lagi banyak, masih banyak karena itu sebenarnya problem yang salah satu penyakit yang kuno sih sebenarnya, udah dari zaman dulu ada kayak gitu, cuman ya nggak selesai karena neglected istilahnya, kalau di ini neglected tropical disease itu salah satunya itu TB itu. Jadi orang saking biasanya terabaikan gitu. Iya, karena saking biasa, gue batuk-batuk biasa nih gitu. Cuman ternyata ya dia ada TB-nya itu kan. Dan ada yang meninggal gitu kan. Dan ada yang meninggal. Dan ada yang meninggal, iya sih betul. Dan ini pun diperkirakan setiap tahun itu ada 1 juta kematian loh Cut, karena kasus TB. 1.090.000 kasus dan 125.000 kematian. Kadang meninggalnya bukan karena TB-nya juga, tapi proses pengobatan yang panjang, terus kemudian berat secara fisik dan mental, akhirnya mengakhiri hidup. Itu banyak juga yang seperti itu. Jadi bunuh diri karena tidak kuat, sakit kronis gak sembuh-sembuh kayak gitu loh. Oh iya, capek sih soalnya kalau sakit capek. Tapi kalau TB ini Mas, ini pertanyaan orang awam aja Mas ya, ini bisa menyerang dari usia berapa sampai berapa sih Mas? Atau misalnya anak-anak semua bisa kena sih. Semua bisa kena Mas ya? Wow. Semua bisa kena, bayi pun juga berarti? Bisa, ya justru bayi karena imunitasnya lebih rendah kan. Nah itu paling banyak penularan paling banyak terjadi itu di pemukiman yang padat, sirkulasi udaranya tidak bagus. Pemukiman yang itulah padat penduduk gitu ya. Padat merayap. Kita kayak lagi kuliah. Dong, tapi kita kayak lagi kuliah ini beneran. Gue juga lagi nyari sih tentang TB ini. Iya sih, tapi kalau misalkan ini kan berarti udah di tahap 3.
Uji klinisnya Uji ya. klinis fase tahap 3. 3. Kira-kira akan selesainya ada perkiraannya kah kapan, Mas? Ada tenggat waktunya gitu, Mas? Yes. Ada mestinya ya. 2000 ada kok di Detik Health. Oh, ada. Kalau penasaran ya bisa ke Detik Health, ada semua di situ lengkap Detikers. Nggak apa lagi. Aku bosnya kan banyak kerja. banyak berita. Benar. Tapi kalau misalkan ini semuanya berhasil uji klinisnya ini, apakah ini akan dijual atau akan dibagikan secara gratis? Rencananya digratiskan gitu. Rencananya digratiskan karena memang ini masih salah satu prioritas kan, maksudnya prioritas untuk diatasi. Masa udah berabad-abad dari zaman penjajahan kok ya masih gini-gini aja gitu kan. Nah, ini salah satu yang prioritasnya, salah satunya ya dengan jadi program. Nah, kalau program berarti ditanggung pemerintah gitu. Oh, berarti ini rencana jangka panjangnya ya Mas ya, untuk jadi akhirnya program, salah satu program nasional gitu, yes. Dan mestinya kan prioritas juga untuk akses karena kita jadi lokasi uji klinis kayak gitu. Nah, itu salah satu keuntungan jadi lokasi uji klinis. Katanya sih seperti itu. Ya karena emang ya berarti bisa mematakan polemik itu Mas ya. Memang kita kasusnya TB-nya tinggi begitu dan masyarakat mungkin melihatnya ini ngapain kita jadi tempat uji coba virus, tapi emang angkanya kita tinggi ya kan? Emang betul. Dan ya semoga kita dapat vaksinnya juga begitu. Iya. Ini gue baru nanya juga Mas. Nyari juga kalau ternyata TB ini menyerang orang berbagai usia dan beberapa kelompok usia lebih rentan. Ada yang namanya ini dewasa muda. Menyerang orang dewasa muda pada usia 15 sampai 44 tahun. Umuran kita itu. Agak takut ya jangan sampai. Iya, nggak maksudnya jangan sampai. Ya. Tapi emang ya berarti ini bener kan Mas? Berarti emang usia produktif justru bisa dibilang. Iya bener. Pernah ada datanya sih sebenarnya kalau di negara tropis kayak Indonesia gini, misalnya semua orang itu dites semuanya, hampir 60% lebih itu sebenarnya pernah terinfeksi, nggak nyadar aja. Waduh, itu bahaya tuh nggak nyadar tuh. Tapi ya kadang-kadang gitu. Yang tiba-tiba itu yang mematikan karena kan takut dong. Tapi kalau kita medical check up apakah ketahuan Mas TB ini atau ada uji lain kalau gitu? Medical check up yang di puskesmas yang gratis pas ulang tahun itu kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau misalnya ada indikasi misalnya kamu batuk-batuk atau orang di sekitarmu batuk-batuk dan positif TB kan termasuk kontak dekat kan. Nah itu biasanya dites. Nah pas dites itu biasanya ketahuan nggak batuk tapi ada virusnya, ada bakterinya. Tes tuberkulinnya positif. Jadi itu tesnya disuntik tapi suntiknya tipis banget di bawah permukaan kulit dan itu perih banget. Itu nanti akan kelihatan buletan, kalau buletannya sekian senti kayak gitu dia positif kayak gitu sih. Mas Yung pernah cobain gitu Mas? Pernah. Mas Yung cerita sakit gue jadi takut. Enggak sebentar. Sakit. Enggak, kalau aku kan udah ketahuan berarti statusku seperti apa kayak gitu kan. Iya, karena udah pernah periksa gitu. Kalau yang belum pernah periksa kan kita nggak tahu apa kamu sebenarnya TB laten atau enggak gitu. Oh iya benar-benar. Tapi harus ya. Belum pernah periksa sih. Iya belum pernah sih. Belum pernah. Kalau nggak ada indikasi ya mau nggak perlu periksa juga. Biasanya kalau misalnya di sekitarnya serumah ada yang positif TB, nah itu pasti harus. Soalnya kalau di orang kita bayangkan Indonesia kadang-kadang kalau batuk itu kalau nggak sembuh-sembuh nih, lu batuk 40 hari. Iya kan? Iya benar. Iya kan Mas? Batuk 40 hari itu sebenarnya batuk 40 hari juga batuk apa sih? Iya, itu mitos atau apa sih Mas sebenarnya kalau Mas Yung ini? Ya itu indikasi TB biasanya kalau yang nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Batuk yang nggak sembuh-sembuh itu ada indikasi ke sana Mas. Sebenarnya. Biasanya kan suruh periksa kalau kayak gitu. Iya kan lu kayak, lu gak sembuh batuk lu, aku udah minum ini. Ya ntar juga 40 hari sembuh. Ya itu enggak, padahal juga kan kita mana ngitungin 40 hari apa enggak. Iya juga sih. Sebenarnya siapa yang ngitung 40 hari? Ya kan? Aduh. Ada aja, tapi berarti ini adalah sebuah berita yang bagus ya untuk Indonesia yang ternyata adalah kedua setelah India. Ya kan kita kedua setelah India kan, satu paling banyak tapi itu sedih loh. Itu sedih loh. Pernah turun peringkat ketiga atau berapa kayak gitu tapi terus kemudian naik lagi. Itu naik laginya kira-kira menurut Mas Yung kenapa? Surveillance bisa atau memang pengobatannya berkurang terus kemudian jumlah kasusnya beneran meningkat bisa juga, tapi paling mungkin sih seberapa aktif kader TB itu mencari pasien gitu sih. Jadi kan ya orang tercatat sebagai pasien kan kalau diperiksa, kalau misalnya nggak periksa walaupun kan dia batuk-batuk juga nggak kecatat sebagai pasien sih. Kalau misalnya petugasnya rajin ngecekin gitu, rajin sosialisasi, orang-orang disuruh ngecek kayak gitu, mungkin jumlah kasusnya meningkat gitu. Oke, yang ketiga siapa Mas?
3 apanya? Kan ada 1, 2, 3. Ya biasanya yang populasinya tinggi ya, aku nggak hafal juga sih. Tapi mau yang pertama India, kedua Indonesia, ketiga itu mana ya lupa aku. Ada di Bangladesh ya sih. Tapi yang karena padat populasinya penduduk banyak gitu, kan di sana tinggi, dan gitu. polusinya di sana kan lebih heboh daripada di sini ya kan. Iya sih. Jadi kayak mungkin ya, tapi kan siapa tahu. Namanya juga Anabel Iya, kita tapi jadi netizen. Tapi jadi kepikiran juga sih kalau misalnya batuk gitu. Tapi Mas nih, gue mau nanya apa? Misalnya gue batuk nih Mas, terus kayak aduh, gue takut TB apa enggak, udah minum obat batuk, terus sembuh. Itu apakah aku bisa aman nih, alhamdulillah udah hilang batuknya, atau ternyata virusnya ada, tapi ya kita bisa nularin kayak tadi Mas Uyung bilang itu kan? Ya kalaupun bukan TB juga bisa aja kan COVID atau apa gitu kan sebenarnya kan kan kalau cuma enggak maksudnya kalau cuma minum obat terus sembuh ya kita nggak pernah tahu sebenarnya kita terinfeksi apa gitu loh. Iya benar-benar. Tapi gue suka cara menjelaskannya Mas Uyung karena ini sebenarnya kan menakutkan tapi santai itu ngejelasinnya. Siapa tahu kan bukan TB mungkin COVID. Iya, iya apalagi kan. Serem ya flu. Iya. Oke, nah salah satu nih mungkin karena berhubungan masih TB ini, salah satu pencegahannya itu sebenarnya harus apa? Mungkin Detikers juga mau tahu pencegahannya TB itu apa sih Mas yang direkomendasikan mungkin. Masa nggak boleh deket-deket sama orang batuk kan agak sulit ya? Kalau batuk ya pakai masker. Ya kayak zaman COVID lah sebenarnya kan itu simulasi mengingatkan orang bahwa ada penyakit yang menularnya lewat pernapasan kayak gitu loh waktu COVID itu mengingatkan itu. Ya. Bahwa sebelum COVID sebenarnya kita juga punya TB gitu, cuman orang nggak nyadar aja. Nah ketika ada COVID, nah ya udah ya seperti itu sebenarnya idealnya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kemana-mana pakai masker sebenarnya ya dinormalisasi juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau misalnya merasa kurang fit gitu. Tidak fit, imunitasnya bermasalah kayak gitu ya kemana-mana pakai masker, terus cuci tangan habis megang sesuatu kan kuman TB bisa kepegang terus gini gitu kan masuk juga gitu. Terus apa namanya yang juga berpengaruh banget adalah karena itu penularannya di daerah-daerah yang padat penduduk kayak gitu, sirkulasi udara. Jadi rumah-rumah yang nggak ada jendelanya, terus kemudian nggak pernah kena sinar matahari, itu yang lembab kayak gitu. Nah itu juga ya rawan penularan biasanya daerah-daerah yang seperti itu yang pemukiman yang padat banget kayak itulah. Oke. Jadi sebenarnya kan kita juga udah terlatih COVID kemarin ya. Sebenarnya 11-12 sama pencegahan COVID kemarin sebenarnya. Lewat pernapasan sih utamanya. Karena lewat pernapasan. Oke. Jadi mungkin sekarang lebih aware lagi ya. Karena kan orang sekarang udah agak-agak lupa kalau kita sempet COVID ya kan. Nah itu. Jadi kayak agak lupa gitu kalau ternyata masih ada loh virus-virus TB yang lain, virus-virus yang lain. Apalagi harga gitu. masker udah turun Cut, sekarang lebih murah. Benar, sekarang, iya kan? Sekarang dulu sempet tuh masker yang berapa tuh, 500.000. Sekarang ngemor konser, dulu ngoreo masker Pak. Dulu ngomor masker, iya. Yang udah habis masker sampai begini nih. Iya, sampai habis. Iya, sampai habis. Tapi sebenarnya kata Mas Yung tadi menormalisasi, maksudnya kita mungkin di transportasi umum gitu Mas, mungkin walaupun gua sehat, gua pakai masker aja lah gitu. Iya gak sih? Iya, dan itu hal yang tapi biasa benar. gitu. Masih ada beberapa orang kok yang melakukan itu ya buat cewek-cewek mungkin juga biar nggak kena polusi juga lah, sesimpel itu kan gitu. Biar make upnya nggak kena kotor-kotor. Sama kalau di angkutan umum kalau misalnya tertidur itu aman, nggak mangap gitu. Benar, nggak malu. Iya, kalau gue lebih ke malunya. Iya. Benar-benar. Tapi gue kalau misalnya traveling kayak naik pesawat atau naik kereta atau naik apa, gue akan pakai masker takut ketiduran. Iya bener. Karena takut mangap kayak. Takut mangap. Jadi mending pakai masker. Ayam pop masuk situ, tunjang ya kan. Disuapin Disuapin rumah Padang agak serem ya. Rumah Padang yang nyuapin serem Pak gitu. Oke. Jadi salah satu pencegahannya buat Detikers nih yang kayak tiba-tiba keinget oh iya kita masih ada TB adalah itu sama persis kayak simulasi COVID kemarin lah kira-kira. Ya kan sama persis, benar. Oke. Nah, itu pun termasuk ini Mas soal hidup sehat itu kan Mas kayak makan yang bergizi, makan sayur. Berjemur ya Mas ya? Berjemur ya. Itu zaman COVID tuh orang banyak berjemur loh Cut. Iya. Tapi kan ada polemik berjemur tuh sebenarnya jam berapa sama jam berapa ada dua tuh. Iya itu Mas. Itu sebenarnya jam berapa nih Mas yang bagus? Ya kan tiap hari beda-beda UV indeksnya. Jadi kita bisa sebenarnya bisa di aplikasi ramalan cuaca itu kan ada orang biasanya cuma lihat hujan atau enggak hujan gitu kan. Terus beberapa itu kan di situ ada UV index. Nah, UV index makin tinggi makin kita di luar ruangan tuh jangan lama-lama gitu loh gampangnya. Gitu. Tapi mau jam berapapun juga bebas, cuman lama atau enggaknya gitu. Coba.
Kalau misalnya tengah hari jam 12 jam 1 siang gitu kan UV indeksnya tinggi banget. Ya jangan lama-lama di luar gitu. Intinya seperti itu aja sih. Kalau misalnya pagi masih sejuk, masih hangat gitu, UV indeksnya biasanya lebih rendah. Nah itu berlama-lama nggak apa-apa gitu. Paling ideal pas kayak gitu. Ini very weak nih sekarang nih, UV-nya 1 nih. Oh oke, udah jam segini gak sih? Iya, nggak bisa nanya doang. Berarti kalau misalnya pagi tuh bagus pas dia apa Mas? Lagi very weak nih berarti. Lagi kuat gitu atau lagi apa? Enggak ya, intensitasnya aja, intensitasnya lebih lama nggak apa-apa kalau pagi atau sore kayak gitu karena UV indeksnya rendah. Nah UV indeks itu sendiri sebenarnya ada 2, UVA, UVB. Nah yang paling bagus itu pagi karena di situ aku lupa A-nya atau B-nya yang tinggi. Pokoknya yang paling bagus itu di pagi memang di pagi itu. Gitu. Oh iya benar-benar bisa berarti berjemur. Berjemur nggak sambil jalan kaki biar sehat. Iya sambil olahraga juga. Iya kan, sekarang kan udah imunnya bisa. Bagus. Kalau zaman dulu nggak bisa keluar rumah. Covid ya. Covid. Iya. PSBB iya. Takut tiba-tiba diangkut. Iya lagi, suruh nyapu. Makanya, aduh, oke. Jadi sekarang nih menurut Mas Uyung ini adalah sesuatu yang bagus atau tidak dari segi personally ya bagus kalau menurutku personally. Di timku mungkin beda-beda pandangan karena ya namanya juga sesuatu yang kontroversial. Vaksin itu selalu kontroversial, vaksin apapun sih. Yeah. Gitu. Karena memasukkan sesuatu yang sebenarnya penyakit gitu kan, itu kan sebenarnya ya. Secara filosofis juga berproblematis kan buat beberapa orang gitu. Jadi ada kepentingan apa nih dimasukin, jangan-jangan nggak cuma penyakitnya doang tapi ada chipnya atau apa lagi. Ada chipnya, iya benar. Iya lagi dimasukin chip. Ada GPS-nya. Ada GPS-nya. Banyakan nonton Mission Impossible gitu sih. Kalau nanti gitu deh, kalau misalkan punya suami, kalau misalkan check up gitu, sus masukin chip ini. Bener-bener. Jadi ngecek di mana. Kebetulan masuknya 1 tera lagi kan. Memori. Itu memori Pak. Terus segini, masuk ke sini. Mohon maaf, nggak bisa gitu. Bisa langsung simpan foto di situ langsung. Nggak usah kayak gitu. Jadi kesimpulannya ini adalah sebenarnya sesuatu yang bagus, tapi masih kita pantau lagi sampai beberapa saat ke depan karena ini masih fase ketiga ya Mas Uyung ya. Sudah fase ketiga. Sudah fase paling ujung sih. Sudah fase paling ujung, tinggal dirilis aja nanti kalau misalnya ini nggak ada masalah di fase 3 ini. Iya. Jadi Detikers kita pantau bareng-bareng. Ini kan buat kita juga. Dan ini situasinya juga lebih ideal daripada pas Covid kan. Pas Covid itu kan uji klinisnya dipercepat, jadi kayak akselerasi, jadi diburu-buru kayak gitu. Tahapan-tahapannya itu dipangkas gitu loh. Nah ini kan udah lama pengembangannya, udah lama. Terus penyakitnya juga kita udah kenal dari zaman berapa ratus tahun yang lalu kayak gitu. Jadi sebenarnya santai banget gitulah ibaratnya. Oke. Garapnya itu santai gitu. Iya. Baik. Nggak buru-buru. Siap. Terima kasih banyak Mas Uyung nih udah ngobrol-ngobrolnya, kita jadi tahu banyak tentang TB dan vaksin. TB nggak usah pakai C ya. TB. Nggak dari tadi ngomongnya TB nggak usah pakai C. Tapi benar ya TB nggak usah pakai C kan Mas? Resminya seperti itu. Resminya. Atau sudah populer juga TBC kayak gitu. Iya. Kalau sakit TB nggak usah pakai C gitu. Panjang itu lebih panjang jatuhnya. Ya pokoknya ntar update-nya kita lihat aja di Tik Health ya. Iya. Ditanya ada TBC, TBA sama TB-nya, TBB. Emang ada TBA Mas? TBA, TBB, TBC. Iya enggak, takutnya ditanya. Oh iya. Ini Mas Uyung lagi ngelucu. Boleh lebih santai lagi enggak Pak? Masa kita gak tahu apa-apa Cut. Kalau TBH? To be honest beda lagi. Ya. Kalau TBL? Takut banget loh. Nah itu tuh. Tahu kan gue. Ya udah terima kasih banyak Mas Uyung. Udah datang ke sini. Ditunggu update-nya. Detikers masih ada di sini. Kita masih ada Sunset Talk. Kita bakalan ngobrol sama. Wah ini sebuah siswa berprestasi Cut. Seorang anak petani tapi diterima di 4 universitas di Amerika. Wow. Oh my God. Suhu. Wow, penasaran makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore. Dudung ces. Ding. Aduh, jatuhnya kayak TPNGMNYT ya. Apaan tuh? Disingkat. Topeng monyet.
Oh. Jauh banget. I didn't see it coming. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my By god. the way, ini tuh tadi kan kita udah ketemu sama Brigadir Cici kan. Sekarang kita akan ketemu lagi buat ngecek lalu lintas yang lainnya. Oh tadi di Halim. Tadi kan di Halim. Mungkin sekarang di Perdana Kusuma. Sama dong Pak. Sama. Siapa tahu di ini CGK. Cengkareng. Jauh banget. Ya, Oh siapa naik tahu. pesawat ya kan bisa turun. Iya. Dari Halim ke CGK ya kan. Iya benar. Cuman pindah. Tapi kita cek langsung. Halo Brigadir Cici. Halo Brigadir Cici. Halo. Brigadir Cici sekarang lagi ada di mana nih? Nah ini kita bergeser sedikit ke arah Cawang Uki. Oh, di Cawang Uki. Cawang Uki saat ini macet nggak? Soalnya biasanya Cawang Uki jam-jam segini tuh lumayan udah macet Jam loh. pulang kantor, Jam tapi pulang lagi kantor. libur. Sekarang kan lagi libur. Gimana kalau lagi libur, Brigadir Cici? Untuk sekarang kondisi arus lalu lintas relatif lancar dari berbagai arah. Oh, lancar. Emang kalau libur orang-orang antara di rumah aja mau pergi-pergi keluar kota. Kota, iya. Benar kan? Iya. Nah, kalau misalkan Brigadir Cici kemana biasanya kalau misalnya dapat libur panjang? Kalau libur panjang paling yang dekat-dekat ke arah Bandung. Bandung. Oh, Bandung. Oh iya seru sih Bandung. Seru. Macet tapi Brigadir Cici Bandung kalau misalkan lagi libur gini. Ya kan? Nggak Pulang pulang libur kali ini nggak kemana-mana sih, tetap stay Jakarta. tetap stay di Jakarta ya. Tapi kalau misalnya dapat libur panjang kira-kira Brigadir Cici pulang kampung nggak atau kampungnya Jakarta nih? Tetap jadi penghuni Jakarta aja, jauh kalau ke Papua. Iya Oh, benar-benar ada Papua. jauh. Papuanya mana Brigadir Cici? Jayapura. Oh di Jayapura. Oh. Itu ada Danau Sentani itu yang bagus di situ. Ya kan Brigadir Cici kan? Seru. Yes, betul. Ya. Kapan-kapan boleh diajak Brigadir Cici ke sana ya. Ya kan? Boleh. Ini ada tour guide-nya Brigadir Cici. Wah. Kan udah pasti kita diajak ke tempat-tempat yang cuma orang lokal yang tahu. Ih mau banget. Gue Mau suka banget. banget kayak gitu tuh explore kayak gitu. Oke kalau gitu silakan Brigadir Cici laporannya. Ya, Afif dan Pocut juga Detikers, mari kita update informasi arus lalu lintas sore hari ini. Dan saat ini saya sudah berada di sekitaran kawasan Cawang Uki, yang mana untuk kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah Cililitan melalui Jalan Maijen Sutoyo hingga saat ini dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan dan juga terpantau langsung bahwa petugas kami masih terus standby untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cililitan ataupun dari arah Dewi Sartika, yang akan mengarah ke arah Jatinegara, ke arah Senin maupun ke arah Matraman, juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Walaupun masih dalam keadaan ramai dan lancar, terpantau langsung dari kami di lapangan bahwa kendaraan yang melintas masih cukup normal, laju kecepatan kendaraan juga masih di kisaran 45 km per jamnya. Dan kendaraan-kendaraan yang akan melintas nantinya ke arah Cawang ataupun ke arah Pancoran, hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pun hanya terjadi dikarenakan adanya pemberhentian kendaraan umum di halte busway, selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Dan terpantau langsung adanya aktivitas masyarakat yang sering menggunakan zebra cross pada kawasan Cawang Uki sendiri sebagai sarana penyeberangan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan untuk memberikan kesempatan bagi para pejalan kaki yang menggunakan zebra cross pada sekitaran kawasan ini sendiri. Dan kendaraan dari arah Cawang ataupun arah Pancoran yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jatinegara ataupun juga yang akan putar balik lalu mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Halim ataupun memasuki tol Jagorawi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda yang akan mengakhiri perjalanan Anda di long weekend kali ini, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bersama. Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Pocut dan Afif yang dapat kami bagikan. Selamat berlibur dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Mace. Terima kasih
Brigadir Cici. Setelah ini kira-kira pindah atau kembali ke studio nih? Studio nggak tuh, ke kantor? Kenapa jadi studio? Kembali ke kantor. Kembali ke kantor ya, oke baiklah. Terima kasih Brigadir Cici. Salam presisi. Selamat sore. Salam presisi. Selamat sore, selamat bertugas. Oke, jadi begitu ya. Ya emang kalau misalkan daerah Jakarta mah kalau misalkan long weekend. Jakarta tuh cuman butuh ini, Lebaran kalau mau nggak ada mobil, nggak ada motor jalan. Oh Lebaran ya. Lebaran udah sepi banget tapi itu. Lebaran tahun ini lumayan nggak sesepi Lebaran kemarin. Mungkin lagi efisiensi kali orang-orang. Bisa jadi sih. Ya kan. Iya. Gue sih ngerasanya sebenarnya nggak macet tapi ya masih agak. Ya ada lah mobilnya, orang-orang. bukan yang kayak biasanya tahun-tahun sebelumnya buset deh sepi banget nih Jakarta nih. Iya. Ya kan. Macetnya pindah ke Jogja, ke Amerika. Kenapa jauh ya mudiknya ke Amerika? Aduh. Tapi ngomong-ngomong ya. Kan lo tahu kan cerita Maulidia Azahra ini yang siswi berprestasi. Wah, ini yang mau di Sunset Talk ini kan? Iya. Kayak kebayang gak sih anak petani terus dia diterima sejauh ini 4 kampus dan masih ada kampus lainnya. Yang pengumumannya tuh bakalan kalau gak salah Mei ini. Wow. Mei ini berarti oh iya. Ini. Gitu. Jadi dan dia ini berasal dari Brebes. Oh dari Brebes. Wow. Yang terkenal dengan telur asin dan bawangnya. Kalau mudik soalnya saya lewat situ Bu. Lewat Pantura. Gitu. Kalau dulu belum ada Trans Jawa tuh lewat Brebes ya kan, Cirebon, Brebes. Nah di Brebes tuh mampir beli telur asin, beli bawang. Oh, emang lebih murah kalau di sana? Lebih murah. Oh ya? Dan kualitasnya bagus-bagus. Kayak bawangnya gendut-gendut gitu ya? Bawangnya dia kebetulan bawangnya akur, bawang merah bawang putihnya jadi nggak berantem. Yaudah Tikers, ini kita di Sunset Talk, kita topiknya ini seperti tadi Pocut bilang, kita kedatangan tamu Zahra, seorang anak petani yang diterima di 4 universitas di Amerika. Wow. Ini prestasi sih. Ini prestasi yang luar biasa banget. Wow banget, ini beneran generasi emas namanya. Generasi emas, ya. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Zahra. Siapa tahu ya, yang lain yang nonton The Tikers yang mau juga nih mengikuti jejaknya Zahra bisa tahu tips and triknya. Bisa ketularan. Bisa, semoga kita ketularan ya. Amin. Ya kan? Walaupun usia sudah lanjut. Nggak apa-apa. Mencari ilmu itu nggak ada batasnya Cut. Betul, setuju. Apakah kita sudah terhubung sama Maulidia Azahra? Udah. Selamat sore. Selamat sore Zahra. Selamat sore Zahra. Selamat sore. Selamat sore. Aku bener nggak manggilnya Zahra atau ada nama panggilan yang lain? Betul, nama panggilan aku Zahra. Oke, Zahra. Boleh kali ini diceritain, siapa tahu kan The Tikers di sini penasaran awal mulanya gimana kamu akhirnya bisa berhasil diterima di 4 universitas yang ternama ini. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulidia Azahra. Saya dari MAN 1 Brebes. Saya berasal dari Desa Kemakmuran, Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berawal dari berangkat dari lingkungan yang sederhana, saya berani bermimpi besar untuk berkuliah di luar negeri karena saya percaya akan potensi diri saya dan saya ingin menjadi sosok yang menginspirasi para pemuda dan dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara dalam bidang khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan perdagangan internasional. Dengan dukungan dan dorongan dari keluarga, tentunya dengan persiapan yang matang, akhirnya saya bisa diterima di 4 kampus di luar negeri dan 2 masih dalam daftar tunggu. Begitu. Oke. Ini kampusnya ada di Brown University, New York University, University of Pennsylvania, dan atlonya apa nih Cut? Princeton University. Dan ini jurusannya ada banyak Zahra ya. Ada yang jurusan ekonomi ilmu politik, ada yang jurusan bisnis, jurusan filsafat politik ekonomi, sama jurusan urusan publik dan internasional. Zahra pilih yang mana? Nah, aku sendiri mengambil di NYU, mengambil jurusan Stern School of Business School. Alasan saya mengambil di NYU dan
jurusan itu karena memang sesuai dengan tujuan saya tadi, saya ingin berkontribusi dalam pembangunan Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik. Dan dengan awalnya saya compare dulu antara beberapa universitas tadi, dan saya dapat rekomendasi dari kakak saya untuk memilih di NYU karena memang sesuai dengan major yang akan saya ambil, yaitu Stern School, Business School begitu. Jadi dan memang di NYU itu kan terkenal dengan kelas bisnisnya yang lebih unggul gitu di antara kampus yang lain gitu. Oke. Tapi kamu basically emang suka Amerika atau kayak karena purely kampusnya? Kenapa nggak kamu coba ke Jepang atau ke Australia atau ke Eropa gitu? Mungkin basically aku memang tertarik di Amerika, di New York tentunya, karena memang itu kota impian aku sih sebenarnya. Dan alhamdulillah banget pada saat aku apply di beberapa universitas, dan memang qadarullahnya tuh aku diterimanya tuh di Amerika semua gitu. Dan pada saat itu aku menentukan untuk kuliah di mana, itu aku butuh persiapan yang matang dan juga Oh iya, ada sedikit gangguan nih. Ada sedikit kendala. Kita coba cek lagi. Tapi tadi Zara enak banget ngomongnya ya. NYU. New York University. Itu di mana? NYU. New York University, ya kan? New, benar-benar. Tapi luar biasa banget loh. Dia tuh bisa diterima 4 universitas sekaligus, itu sebuah diterima 4 aja pencapaian yang luar biasa banget. Kalau misalnya gue jadi dia, gue akan galau banget di antara keempat itu. Tapi kan akhirnya Zara memilih NYU ya kan. Tapi karena tadi yang duanya itu yang belum ini Babson College sama Columbia University. Columbia juga terkenal kan di sana kan? Iya. Tapi kan udah dijelasin juga sama Zahra kalau misalkan emang jurusannya pas banget NYU sama yang dia mau. NYU itu jurusan bisnis. Ya, bisnis. Ya, bagus. Karena tadi mau ekonomi itu loh. Tapi ini kita masih langsingnya Detikers, tapi kita coba lagi. Cuma tadi gue penasaran kenapa Zahra langsung ngomong ingin berkontribusi kepada bangsa. Inilah yang dulu pernah Bung Hatta bilang, Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Nah ini mungkin salah satunya Zahra. Ini salah satunya mungkin Zahra. Anak sekecil Zahra udah mau membangun ekonomi Indonesia loh, Cut. Iya. Atau mungkin Zahra pingin ikut sama Taylor Swift NYU juga. Oh, lu alumni di situ. Benar nggak? Zahra suka Taylor Swift nggak? Betul, itu salah satu Itu dia salah satunya. Kita satu alma mater. Jadi kalau misalkan reuni akbar, tosnya sama Taylor Swift. Oh iya lagi. Iya kan? Ikatan alumni NYU. Wah, bareng tuh Zahra. Iya, Taylor Swift loh. Ada nggak artis di kampus lo? Ada dulu sih. Ada. Jadi kalau reuni akbar ada artisnya. Nggak kenal juga. Zahra, tapi aku sempat baca berita dari Detik Jateng, kan kebetulan Zahra juga kisahnya diangkat Detik Jateng nih. Zahra ini katanya dulu emang ingin kuliah di luar negeri dan belajar bahasa Inggrisnya beneran ini ya Zahra ya, beneran mati-matian begitu Zahra ya? Betul sekali, jadi persiapan aku buat keluar negeri benar-benar aku persiapkan banget. Karena aku dari SMP, aku memang udah belajar bahasa Inggris. Sebenarnya memang bahasa Inggris itu salah satu mata pelajaran yang aku sukai sih. Jadi aku belajarnya juga enjoy gitu. Dan persiapannya mungkin cukup lama ya, sekitar 3 tahun. Dan aku juga selain belajar bahasa Inggris, tentunya aku belajar kayak membuat esai dan mengikuti berbagai olimpiade sains supaya dapat sertifikatnya gitu, supaya saya bisa mengajukan ke universitasnya gitu. Oke, jadi butuh persiapan kira-kira 3 tahun ya. Iya. Betul, luar biasa banget. Nah kalau untuk saat ini, kalau misalkan aku boleh tanya, perasaan kamu sekarang gimana? Akhirnya 3 tahun persiapan, ini belajar bahasa Inggris. Dan aku yakin diterima. Kayak esainya akan sangat sulit dong, udah pasti. Kita kayak banyak banget saingannya, dan akhirnya keterima 4. Gimana perasaan kamu saat ini? Tentu saja saya sangat bersyukur dan bahagia banget ya tentunya. Itu suatu kebanggaan tersendiri buat aku dan keluarga. Dan teman-teman aku juga. Bahkan aku kan memang kan ini kan
secara mandiri kan Kak. Aku juga rahasia dari teman-teman aku, dan pas teman-teman aku tahu aku diterima itu pada kaget semua. Karena memang dari awal prosesnya itu nggak ada yang tahu aku bakalan maju ke luar negeri gitu. Makanya ya Allah, aku sangat bersyukur banget, dan lingkungan keluarga aku aja memang cuman keluarga aku aja yang tahu, bukan keluarga besar gitu. Keluarga besar aku baru tahu kan hasilnya doang gitu. Dan sangat bahagia. Happy banget sih, terpancar dari aura wajahnya, benar-benar bahagia. Oke, jadi kan kamu udah pilih NYU nih. Kamu kira-kira akan berangkat ke sana kapan, Zara? Insya Allah bulan Agustus ini. Agustus ini. Oke. Amin. Ditemenin nggak? Enggak, tapi serius. Oh, maksudnya mau nemenin atau atau keluarga gitu? Iya, atau kayak mungkin ada keluarga ya yang dari sini ikut gitu. Atau Zahra merantau sendiri ke sana begitu? Karena kan adaptasinya untuk beda negara, apalagi kamu akan lama di sana akan lebih susah daripada yang kamu liburan kan. Karena ini kita beda, kita harus kayak mulai dari awal nih, ibarat kata pindah ke negara lain, cari teman baru, cari tempat nongkrong baru, lingkungan baru, atau apa gitu. Kamu adakah yang menemani? Mungkin kalau dari keluarga, beruntungnya itu aku punya kakak di sana yang saat ini sedang kuliah di University of Toronto. Jadi mungkin pas berangkat ke sana memang aku sendiri, tapi mungkin pada saat di sana aku bisa ditemenin gitu, atau mungkin kita bertemu di sana gitu untuk pengenalan lingkungan juga gitu. Jadi sudah backingannya lah. Iya, enak. Ada jalannya. Ada jalannya. Ini Zara full beasiswa berarti ya? Kamu ya? Betul sekali. Wow, luar biasa. Top. Oke. Kalau misalkan aku boleh nanya, pertama kali kamu menginjakan kaki di US, kamu akan melakukan apa? Aku belum terpikirkan sih, soalnya saat ini aku masih sibuk banget buat ngurus paspor dan visa. Oh iya. Sangat susah. Ini kayak berarti ini bulan Mei, Juni, Juli ya? 3 bulan. 3 bulan lagi. Ya bisa lah. Cepet 3 bulan tuh cepet, tiba-tiba udah berangkat aja. Tiba-tiba udah nangis-nangisan di airport. Berpelukan. Iya kan? Biasanya gitu. Iya. Kalau menurut aku datang ke sana, kalau aku makan cupcakes sih, DC cupcakes. Wah. Kakak terkenal di sana ya. Terus ini juga Zahra, kamu itu sempat mengikuti tes internasional, terus mengembangkan portofolio hingga menyusun personal statement. Oh, wow. Itu gimana ceritanya Zahra? Itu makanya butuh persiapan matang banget karena memang untuk membuat esai dan lain sebagainya kan memang butuh pengalaman, dan juga pengalamannya itu memang harus ada, nyata begitu Kak. Kayak misal apa kontribusi kamu yang sudah kamu lakukan untuk lingkungan kamu gitu. Biasanya ada pertanyaan kayak gitu dari beasiswanya, dari kampusnya gitu. Jadi memang aku sudah melakukannya selama 3 tahun itu, dan aku kan memang anaknya memang aktif di organisasi dan sering mengikuti event-event kayak gitu. Jadi memang aku sudah punya basicnya untuk bisa jawab lah, karena memang aku sudah merasakannya gitu. Jadi memang alhamdulillahnya dengan berkat itu saya bisa membuat esai dengan lancar gitu. Oke. Yang paling kamu deg-degan saat pindah ke sana apa? Yang kayak aduh kepikiran, aduh gimana ya gitu, itu apa? Kira-kira? Mungkin dari lingkungannya sih Kak, karena aku kan belum tahu banget, dan aku juga takut kayak gak punya teman di sana gitu. I see. Merantaunya jauh banget ini. Merantaunya jauh, bukan dari Padang ke Jakarta. Bukan dari Brebes Jakarta, Brebes ke New York. Brebes New York. Dari Brebes ke Big Apple. Wow. Iya kan? Tapi kamu akan kembali ke sini kan, Zahra, setelah selesai? Kira-kira? Saja tentunya, karena memang dari beasiswa ini kan dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kemendikbud kan, dan memang ada kontraknya Kak. Memang kalau sudah selesai aku nggak boleh kerja di luar dulu. Aku harus mengambil dulu Kak. Gitu. Oke. Tips and trick dong Zahra buat mungkin detikers di sini ada yang kayak pingin mengikuti jejak kamu. Apa sih tips and triknya? Kasih tahu dong. Mungkin tips dan trik dari aku banyak-banyak reach out supaya nggak ketinggalan informasi. Pokoknya banyak-banyak cari tahu informasi tentang kampus-kampusnya, tentang beasiswa-beasiswanya. Entah itu beasiswa di
mungkin ada yang mengincar di PTN Indonesia atau PTLN juga, memang persaingannya memang dua-duanya sama-sama ketat ya begitu. Dan memang butuh persiapan yang matang. Dan mungkin buat yang pemula mungkin baru masuk kelas 10, itu waktunya kalian buat ngumpulin kayak buat bikin portofolio sebanyak-banyaknya, pengalaman, sering ikut organisasi, sering ikut event-event nasional, dan sering ikut olimpiade. Itu supaya bisa dimanfaatkan pada saat membuat esai dan visum gitu. Iya. Karena prestasi penting ya. Iya, betul. Ya kan, untuk kayak gitu. Tadi juga Zara sempat bilang ingin bukan mengubah ekonomi Indonesia, ya kan? Yes, berkontribusi dalam ekonomi Indonesia. Emang menurut Zara ekonomi Indonesia ini seperti apa sih sekarang? Berat banget pertanyaannya, sorry ya. Maaf Pak. Udah kayak lagi ini nanya beasiswa, tes beasiswa. Emang menurut Zara seperti apa sih ekonomi Indonesia ini di mata Zahra begitu? Mungkin di mata aku keadaan ekonomi di Indonesia ini bisa dibilang sangat kurang begitu ya. Dan masih banyak SDM juga yang masih rendah. Aku rasa memang dengan meningkatkan pendidikan di Indonesia itu pentingnya gitu, supaya bisa meningkatkan SDM. Tentunya juga bisa dengan SDM kita tinggi, otomatis juga keadaan ekonomi sosial itu bakalan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Yes, setuju luar biasa. Benar. Tapi aku penasaran untuk kalau dari orang tua sangat mendukungkah, atau kayak ada yang satu udah berangkat, yang satu ini boleh stay gak? Apa ada kayak gitunya kah atau gimana? Karena kan kakak kamu juga udah di luar duluan berarti ya? Tentu. Memang sebenarnya dari orang tua ya pribadi itu memang tidak setuju sebenarnya dari awal. Karena kan aku anak perempuan, aku juga anak terakhir. Tentu saja mereka pikirannya sudah jauh dong tentang dunia di sana. Betul. Wah, sangat open tuh di sana ya kan. Nah, tapi berkat dukungan juga dan dorongan dari kakak-kakak aku supaya aku bisa melanjutkan keluar gitu dan percaya aku bisa. Akhirnya orang tua pun ya udah mengikuti aja gitu, nurut, yang penting akunya yakin dan berdoa aja gitu yang banyak supaya semuanya diperlancar di sana juga. Akunya bisa menjaga pergaulan aku di sana begitu. Iya. Tapi iya deh, gue selalu mikir kayak kalau misalnya keluar tuh orang mikirnya pergaulannya gimana gitu. Tidak, gue kalau misalkan di Jakarta gue ekstrovert, di luar gue introvert. Tidak keluar karena lebih takut, karena kan jauh banget kan, adaptasinya juga kayak jauh gitu. Tapi sebenarnya kita bisa jaga diri, dan aku yakin Zahra udah pasti bisa jaga diri. Fondasinya emang harus kuat. Amin. Ya kan, amin. Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara Kak Zahra? Aku 8 bersaudara dan aku anak terakhir. Oke, wow, 8 bersaudara ya. Ini aku 8 kan ya? Iya, betul. Oke, nah dari 8 bersaudara ini berarti yang udah kuliah di luar berapa nih Zahra? 2, kakak aku Kak Haidar dan baru aku. Aku dan Oh iya, berarti nggak yang kayak pertama kali melepas anak keluar gitu kan. Pertama kali soalnya pasti sedih. Iya. Tapi cowok kakaknya ya, berarti yang udah pertama. Oh, I see. Wow. Kayaknya Zahra dipanas-panasin sama kakaknya nih, sama Kak Haidar nih. Dipanas-panasin pasti ya. Dipanas-panasin, udahlah sini aja. Cerita apa aja Kak Haidar, Zahra? Maksudnya apakah ada cerita-cerita dari kakak yang, wih kayaknya seru nih gitu? Iya. Nah, mungkin yang mendorong aku sejauh ini, dia sering cerita gitu kan. Pada awalnya kan memang aku sebenarnya cita-cita aku pengen jadi guru, aku pengen ngajar gitu. Pengen mengabdinya tuh lewat ngajar gitu. Tapi kata Kak Haidar, kalau kamu pengen sukses, ya bukan bermaksud untuk merendahkan profesi guru ya. Mungkin kan karena memang gaji guru di Indonesia kan sangat rendah. Jadi karena kan aku kan masih anak terakhir juga, otomatis kakak-kakak aku pengennya ya yang jauh lah di atas mereka kalau bisa. Nah, aku juga diarahkan gitu. Kamu kalau pengen sukses ya udah, kamu jangan cuma di lingkungan sekitar kamu aja, kamu harus berani keluar gitu.
supaya kamu mendapat pengalaman dan juga ilmunya juga bukan cuma di situ-situ aja gitu, supaya kamu juga tahu gimana sih dunia luar dan gimana aslinya dunia itu kayak gimana, kayak gitu. Dan itu membuat aku termotivasi sih. Iya. Tapi bener-bener salut loh sama Zahra. Karena perempuan, anak terakhir. Karena biasanya yang rebel-rebel gitu anak pertama. Perempuan anak pertama, agak rebel tuh biasanya. Kalau Tapi terakhir, ini 8 bersaudara. biasa dijaga banget. Biasanya dijaga banget gitu. Tapi ini luar biasa banget. Zahra bisa kayak akhirnya oke, pergi deh mengejar prestasi lain ke luar. Yang bukan di Indonesia, luar biasa banget nih. Nah kalau misalkan nih, aku kasih kesempatan kamu untuk say thank you. Kamu akan say thank you untuk siapa aja untuk pencapaian kamu ini, Zahra? Yang pertama, aku bakalan banyakin mengucapkan terima kasih kepada keluarga aku, tentunya khususnya ke kedua orang tua aku, berkat doa dari mereka yang sudah bisa mengantarkan aku sampai di titik sekarang. Dan juga yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak aku yang sangat-sangat mensupport tentunya, Kak Haidar, Kak Iqbal, dan kakak-kakakku yang lain yang sudah memang dari kecil juga membiayai hidup aku, yang sudah memfasilitasi aku sampai aku besar. Dan dari motivasi itulah aku bisa jadi sampai sekarang. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sekolah yang sudah mengajarkan saya ya tentunya, gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan jajarannya, serta guru-guru yang sudah mendampingi saya mungkin dari kelas 1 MI ya sampai SMA begitu. Iya, kalau kita mau berterima kasih buat Zahra karena udah berusaha, ya kan, dan semoga Zahra bisa jadi motivasi buat anak-anak yang lain untuk ikutin jejaknya Zahra. Seenggaknya buat teman-temannya dulu. Iya, buat teman-temannya Zahra biar ngompor-ngomporin ya kan. Iya. Betul banget. Dan detikers yang nonton mungkin atau orang tuanya yang nonton yang kayak masih ragu, aduh anaknya mau keluar, pinginnya keluar tapi kasih nggak ya? Nih ada contohnya Zahra. Iya. Luar biasa, terima kasih banyak Zahra udah mau main kesini. Semoga lancar 3 bulan lagi. Di sana happy-happy, lancar semua. Apalagi ya? Apalagi Pak? Saya lagi terharu soalnya Pak Lagi terharu ya. Tadi suka soalnya statement Zahra soal kakaknya yang bilang kamu harus keluar, kamu harus ngeliat dunia begitu. Karena ya betul Zahra, emang dunia ini luas begitu kan. Betul. Dan dari ya kita belajar gak cuma dari bangku sekolah aja, gak dari bangku kuliah gitu. Dari lingkungan, dari masyarakat, dari orang-orangnya, dari SDM yang lain. Yang mana itu kan bakal jadi ilmu juga nanti buat Zahra juga. Zahra sukses terus pokoknya ya. Sukses terus, semoga studinya lancar. Amin. Nanti kita undang Sunset Talk lagi. Nanti kita undang dari sana ya. Kalau udah lulus kuliah, dari sana lah sekalian ini tour. Oh bisa. Tur kampus. Boleh gak kan? Boleh loh. Boleh gitu. lah. Dari NYU. New York University. Iya benar. Oke. By the way, Zahra kita kan mau closingan nih, tapi kita ada tagline. Tagline-nya kalau misalkan aku bilang detik sore, nanti kamu bilang gak cuma hore-hore. Baik. Oke, gitu ya. Silakan Bapak Afif closingan. Oke, Detikers. Terima kasih sudah bersama kami dari jam 3 sore. Jam 3 sore, yes. Dan besok kita juga akan berjumpa di hari yang sama. Besok udah masuk kerja, jangan lupa. Besok udah masuk kerja, kita akan nemenin sampai ini pulang kantor. Sampai pulang kantor. Jangan lupa jangan tidur malam-malam. Besok udah kerja pokoknya. Betul, jangan begadang ya Detikers. Oke, akhir kata kita dari studio mengucapkan terima kasih pada Detikers yang sudah menyaksikan dari tadi jam 3. Terima kasih untuk rekan-rekan di studio juga. Terima kasih Detikers juga yang nonton. Thank you Pocut udah sama-sama di sini. Besok kita ketemu lagi. Besok kita ketemu lagi, yes. Oke, kalau gitu aku Pocut pamit undur diri. Asfaran undur diri. Kita berjumpa lagi besok di Detik Sore. Cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Thank you Zahra. Gak cuma hore-hore. Bye, see you tomorrow. Dadah. Thank you Zahra. Sukses terus.